Setelah suami naik pesawat untuk dinas keluar kota, tiba-tiba anakku yang sudah kuliah berbisik. Bu, jangan pulang ke rumah. Tadi pagi aku dengar ayah rencanakan sesuatu untuk kita, lalu kita bersembunyi. Aku syok saat kulihat ternyata suamiku merencanakan untuk menculik aku dan anakku untuk mendapatkan uang dari orang tuaku yang kaya raya. Tegak kau, Mas. Demi dapatkan uang, kau mengorbankan aku dan anakmu. Ku balas dengan menjadikanmu hidup gelandangan tanpa harta apapun. Kehidupan yang tampak sempurna. Pagi itu, sinar matahari masuk perlahan melalui jendela besar rumah Alia, menyapu lantai marmer yang bersih dan berkilau. Udara terasa hangat, membawa ketenangan yang seolah menjadi tanda bahwa hidupnya baik-baik saja, bahkan nyaris sempurna. Di dapur, Alia berdiri dengan senyum tipis sambil menuangkan kopi ke dalam cangkir putih kesayangan Raka. Tangannya bergerak terlatih, seperti rutinitas yang sudah ia jalani bertahun-tahun tanpa pernah terasa membosankan. Di meja makan, sarapan sudah tertata rapi, roti panggang, telur, dan buah segar. Tak lama, langkah kaki Raka terdengar menuruni tangga. Pagi, ucapnya singkat, tapi cukup hangat. Alia menoleh, tersenyum lembut. Pagi, sarapannya sudah siap. Raka duduk, membuka ponselnya sekilas sebelum akhirnya menyesap kopi buatannya. Ia mengangguk pelan, seolah memberi tanda bahwa semuanya sesuai harapan. Bagi Alia, itu sudah cukup. Ia tak pernah menuntut lebih. Hubungan mereka terlihat sederhana, tapi stabil. Tidak banyak kata-kata manis, tidak banyak drama. Semuanya berjalan seperti aliran air yang tenang, pasti, tapi tanpa riak. Jadwal dinas minggu ini padat? Tanya Alia pelan sambil duduk di hadapannya. Raka mengangguk. Ada beberapa perjalanan keluar kota. Mungkin aku jarang di rumah. Alia hanya tersenyum. Ia sudah terbiasa dengan itu. Sejak bisnis Raka berkembang pesat, waktu kebersamaan mereka memang semakin berkurang. Tapi dalam pikirannya, itu adalah harga yang wajar untuk kehidupan yang mereka miliki sekarang. Rumah besar ini, mobil yang nyaman, dan semua kemudahan, semuanya hasil kerja keras Raka. Di sisi lain kota, Nadira baru saja selesai bersiap untuk berangkat kuliah. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, wanita muda yang mandiri, cerdas, dan penuh semangat. Meski tinggal tidak jauh dari rumah, ia memilih hidup lebih mandiri agar bisa fokus pada studinya. Ponselnya bergetar. Ibu, jangan lupa makan siangnya. Nadira tersenyum kecil. Ia membalas singkat. Siap, Bu. Ibu juga jaga kesehatan. Hubungan mereka hangat, meski tidak selalu diungkapkan dengan kata-kata panjang. Ada rasa saling percaya yang kuat di antara mereka. Kembali di rumah, Alia berdiri di teras setelah mengantar Raka berangkat. Mobil suaminya melaju perlahan hingga akhirnya menghilang di ujung jalan. Ia menghela napas panjang, merasakan keheningan yang kembali menyelimuti rumah itu. Dalam diam, Alia merasa hidupnya sudah lengkap. Suami yang bertanggung jawab, anak yang membanggakan, kehidupan yang nyaman. Tak ada yang terlihat salah. Tak ada yang tampak mencurigakan. Semua berjalan begitu sempurna. Hingga tak seorang pun menyadari bahwa di balik ketenangan itu, sesuatu sedang menunggu untuk menghancurkan segalanya. Suami yang terlihat sibuk. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, setidaknya di permukaan. Namun, perlahan ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang begitu halus, hingga nyaris tak terlihat, tapi cukup terasa di hati Alia. Raka semakin sering bepergian. Awalnya hanya 1 atau 2 kali dalam sebulan. Lalu menjadi hampir setiap minggu. Bahkan terkadang, dalam 1 minggu, ia bisa pergi 2 kali dengan alasan yang berbeda, rapat penting, proyek baru, atau bertemu klien besar di luar kota. Ini kesempatan besar, kata Raka suatu malam sambil merapikan jasnya. Kalau berhasil, kita bisa jauh lebih mapan dari sekarang. Alia mengangguk pelan, berusaha memahami. Aku mengerti. Hati-hati di jalan. Ia selalu berkata begitu. Tidak pernah menahan, tidak pernah mengeluh. Namun malam itu, setelah pintu rumah tertutup dan suara mobil Raka menghilang, Alia berdiri cukup lama di ruang tamu. Matanya menatap kosong ke arah pintu, seolah menunggu sesuatu, atau mungkin seseorang yang tak benar-benar kembali.
Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Beberapa hari kemudian, Raka pulang larut malam. Jam sudah hampir menunjukkan tengah malam saat suara pintu terbuka pelan. Alia yang belum tidur segera keluar dari kamar. "Kamu baru pulang?" tanyanya lembut. Raka tampak sedikit terkejut melihatnya masih terjaga. "Iya." Rapatnya molor, jawabnya singkat sambil melepaskan dasinya. Alia memperhatikan wajah suaminya. Ada kelelahan di sana, tapi juga sesuatu yang sulit ia jelaskan, seperti jarak yang tak kasat mata. "Kamu sudah makan?" tanya Alia lagi. "Sudah di luar," jawab Raka cepat, lalu langsung berjalan menuju kamar tanpa banyak bicara. Alia hanya berdiri diam. Biasanya, Raka akan duduk sebentar, bercerita sekilas tentang pekerjaannya, atau sekadar bertanya bagaimana harinya. Tapi kali ini, tidak ada. Hari demi hari berlalu. Perubahan kecil mulai terlihat jelas. Raka lebih sering memegang ponselnya, bahkan saat mereka sedang makan bersama. Terkadang ia tersenyum tipis saat membaca sesuatu, tapi saat Alia bertanya, ia hanya menjawab, "Kerjaan." Panggilan telepon yang dulu biasa ia angkat di depan Alia, kini sering ia bawa menjauh. Ke teras, ke halaman, bahkan ke dalam mobil. Dan setiap kali Alia mencoba memperhatikan lebih dalam, hatinya mulai berbisik sesuatu yang tidak nyaman. Ada yang berbeda. Ada yang disembunyikan. Namun setiap kali pikiran itu muncul, Alia segera menepisnya. "Jangan berpikir macam-macam," gumamnya pada diri sendiri. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya karena tekanan pekerjaan. Bahwa Raka hanya sedang sibuk. Bahwa semua akan kembali seperti dulu. Karena baginya, lebih mudah untuk percaya, daripada menghadapi kemungkinan bahwa ada sesuatu yang tidak lagi sama. Suatu sore, Alia duduk sendirian di ruang keluarga, menatap layar televisi tanpa benar-benar memperhatikan apa yang sedang ditayangkan. Pikirannya melayang jauh. Ia teringat masa-masa awal pernikahan mereka, saat Raka selalu meluangkan waktu, sekadar untuk makan malam bersama atau berjalan santai di akhir pekan. Sekarang, semua itu terasa seperti kenangan yang perlahan memudar. Ponselnya bergetar. "Raka, aku harus berangkat lagi malam ini. Ada urusan mendadak." Alia menatap pesan itu lama. Tak ada penjelasan. Tak ada pilihan. Ia menarik napas dalam, lalu membalas singkat. "Hati-hati di jalan." Ia meletakkan ponselnya, lalu bersandar perlahan. Matanya terpejam, tapi pikirannya tak bisa diam. Di luar, langit mulai gelap. Dan untuk pertama kalinya, di tengah kehidupan yang tampak sempurna, Alia mulai merasakan sesuatu yang asing. Bukan kemarahan. Bukan kesedihan. Tapi sebuah firasat kecil. Bahwa kesibukan Raka bukan sekadar pekerjaan biasa. Bisikan yang mengubah segalanya. Pagi itu terasa berbeda. Meski semuanya tampak berjalan seperti biasa, Alia sedang merapikan ruang tamu ketika ponselnya berdering. Nama Nadira muncul di layar. Ia tersenyum kecil. Jarang sekali putrinya menelepon sepagi ini. "Halo, Nadira?" jawab Alia lembut. Namun tidak ada jawaban langsung. Hanya napas yang terdengar, cepat, tidak teratur. Alia mengernyit. "Nadira, kamu kenapa?" Beberapa detik berlalu, sebelum akhirnya suara itu muncul. Pelan, bergetar, dan penuh ketakutan. "Bu." Alia langsung berdiri tegak. Ada sesuatu dalam suara itu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. "Iya, Nak. Ada apa?" Di seberang sana, Nadira seperti menahan sesuatu. Lalu dengan suara nyaris berbisik, ia berkata, "Bu, jangan pulang ke rumah." Dunia seakan berhenti. Alia terdiam. Kata-kata itu terasa begitu asing, begitu tidak masuk akal. "Apa maksud kamu?" tanyanya pelan, mencoba tetap tenang meski dadanya mulai sesak. "Jangan pulang ke rumah, Bu," ulang Nadira, kali ini lebih tegas, tapi masih penuh ketakutan. "Aku mohon." Alia menelan ludah. "Kamu lagi di mana sekarang?" Aku di dekat kampus. Aku nggak berani ke rumah." "Kenapa?" Suara Alia mulai gemetar. "Nadira, bilang sama ibu." "Ada apa?" Hening sejenak. Lalu terdengar suara napas yang ditahan,
Seperti seseorang yang sedang berusaha mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang besar. Aku dengar ayah. Suara Nadira hampir hilang. Tadi pagi, aku pulang sebentar ke rumah. Aku lupa bawa buku. Alia membeku. Terus, desaknya perlahan. Ayah nggak tahu aku di rumah. Dia lagi telepon di ruang kerja. Nadira berhenti. Suaranya makin kecil. Aku nggak sengaja dengar pembicaraannya. Jantung Alia berdetak semakin keras. Apa yang kamu dengar, Nadira? Di ujung sana, Nadira menarik napas dalam, lalu berbisik. Ayah bilang, semuanya sudah siap. Alia merasakan dingin menjalar di tubuhnya. Siap? Untuk apa? Aku nggak dengar semuanya jelas, jawab Nadira cepat. Tapi, dia menyebut tentang waktu, tentang kita, dan tentang uang. Alia menutup mulutnya sendiri, mencoba menahan reaksi yang mulai tak terkendali. Bu, aku takut. Suara Nadira mulai bergetar. Cara ayah ngomong, itu bukan kayak urusan kerja biasa. Alia bersandar pada meja, mencoba tetap berdiri. Dia bilang, Nadira melanjutkan, suaranya hampir pecah. Pastikan mereka tidak curiga. Semua harus berjalan sesuai rencana. Sunyi. Hanya detak jantung Alia yang terdengar keras di telinganya sendiri. Untuk pertama kalinya, semua potongan kecil yang selama ini ia abaikan, perubahan sikap Raka, perjalanan mendadak, telepon misterius, mulai terasa seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan lebih gelap. Bu, panggil Nadira pelan. Aku nggak tahu ini apa, tapi aku yakin ini bukan hal baik. Alia menutup mata sejenak. Ketakutan mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam. Kewaspadaan. Dengerin ibu baik-baik. Ucapnya akhirnya, suara yang berusaha tetap tenang meski hatinya kacau. Jangan ke rumah. Tetap di tempat ramai. Kirim lokasi kamu ke ibu sekarang. Iya, Bu. Apapun yang terjadi, jangan sendirian. Iya. Telepon itu terputus. Alia masih berdiri diam di tempatnya. Tangannya perlahan menurunkan ponsel, tapi pikirannya berputar cepat. Rumah yang selama ini ia anggap tempat paling aman. Tiba-tiba terasa seperti tempat yang harus dihindari. Dan pria yang selama ini ia percaya sepenuh hati, mulai tampak seperti seseorang yang tak benar-benar ia kenal. Alia menatap kosong ke arah pintu rumahnya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ragu untuk pulang. Rahasia yang terdengar. Alia tiba di sebuah kafe dekat kampus Nadira dengan langkah cepat. Matanya langsung menyapu ruangan, mencari satu sosok yang sejak tadi membuat hatinya tak tenang. Di sudut ruangan, Nadira duduk sendiri. Wajahnya pucat, kedua tangannya saling menggenggam erat di atas meja. Saat melihat Alia datang, ia langsung berdiri. Bu, suaranya pelan, hampir tak terdengar. Alia mendekat dan tanpa banyak kata langsung memeluknya. Ia bisa merasakan tubuh Nadira sedikit gemetar. Kamu nggak apa-apa? Tanya Alia, menatap wajah putrinya dengan cemas. Nadira mengangguk, tapi jelas itu bukan jawaban yang jujur. Mereka duduk. Suasana di sekitar kafe tetap ramai, tapi bagi keduanya, dunia terasa menyempit hanya di antara mereka berdua. Sekarang cerita ke ibu. Semua, kata Alia pelan tapi tegas. Nadira menarik napas dalam. Ia menunduk sejenak, seperti mengumpulkan keberanian, lalu mulai berbicara. Tadi pagi aku pulang ke rumah, Bu, sekitar jam 7. Aku pikir rumah kosong, karena ayah bilang mau berangkat lebih pagi. Alia diam, mendengarkan dengan penuh perhatian. Tapi ternyata mobilnya masih ada di garasi. Aku nggak terlalu mikir, aku langsung masuk aja. Terus? Tanya Alia perlahan. Aku mau ke kamar, tapi aku dengar suara dari ruang kerja ayah. Nadira menelan ludah. Pintunya sedikit terbuka. Alia merasakan jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ayah lagi telepon. Suaranya pelan, tapi aku bisa dengar beberapa bagian. Nadira mengangkat wajahnya, matanya terlihat penuh ketakutan yang masih tersisa. Dia bilang, semua sudah siap. Tinggal tunggu waktu yang tepat. Alia membeku. Terus dia bilang lagi. Suara Nadira sedikit bergetar.
Pastikan mereka tidak curiga. Aku tidak mau ada kesalahan. Kata-kata itu menggantung di udara, terasa berat dan penuh arti yang tak terucap. Alia mencoba tetap tenang. Dia menyebut siapa yang diajak bicara. Nadira menggeleng. Enggak. Tapi dari cara dia ngomong, kayak bukan pertama kali mereka bahas ini. Alia menggenggam tangannya sendiri di bawah meja. Lalu, ada satu hal lagi. Lanjut Nadira pelan. Dia nyebut tentang target dan jumlah uang. Alia langsung menatap Nadira tajam. Uang? Nadira mengangguk cepat. Dia bilang, dengan ini, semuanya akan selesai. Uangnya pasti cair. Sunyi sejenak. Suara cangkir yang beradu di kejauhan terdengar samar, seolah berasal dari dunia lain. Bu. Nadira menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Aku nggak tahu ini apa, tapi aku yakin ini bukan urusan kerja biasa. Alia menarik napas dalam, mencoba menyusun semua potongan informasi di kepalanya. Perjalanan dinas yang tiba-tiba, telepon yang disembunyikan, dan sekarang, percakapan tentang rencana, target, dan uang. Semua mulai membentuk sesuatu yang menakutkan. Kamu lihat dia setelah itu? Tanya Alia. Nadira menggeleng. Aku langsung keluar pelan-pelan. Aku takut dia tahu aku dengar semuanya. Alia menatap putrinya lama. Di matanya, bukan hanya ketakutan yang terlihat, tapi juga keberanian. Keberanian untuk jujur, meski apa yang ia dengar bisa menghancurkan segalanya. Alia menggenggam tangan Nadira erat. Kamu sudah melakukan hal yang benar, ucapnya pelan. Namun di dalam hatinya, badai mulai terbentuk. Jika semua ini benar, jika Raka benar-benar merencanakan sesuatu, maka yang mereka hadapi bukan sekadar masalah rumah tangga, tapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Alia menatap keluar jendela kafe. Langit tampak cerah, orang-orang berlalu lalang seperti biasa. Namun kini, ia tahu satu hal pasti. Kehidupan yang selama ini ia anggap aman, ternyata menyimpan rahasia yang perlahan mulai terkuak. Ketakutan pertama. Sepanjang perjalanan dari kafe, Alia hampir tidak berkata apa-apa. Nadira duduk di sampingnya, sesekali melirik wajah ibunya yang tampak tenang, tapi terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Di balik ekspresi itu, pikirannya berlari ke segala arah. Setiap kata yang diucapkan Nadira tadi pagi terus terngiang. Semua sudah siap. Pastikan mereka tidak curiga. Uangnya pasti cair. Kalimat-kalimat itu seperti potongan puzzle yang mulai menyatu, membentuk sesuatu yang semakin jelas, dan semakin menakutkan. Aku harus berpikir jernih, gumam Alia dalam hati. Ia tidak boleh panik. Tidak sekarang. Mobil berhenti di sebuah lampu merah. Alia menatap lurus ke depan, tapi pikirannya kembali ke rumah, tempat yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Kini, justru terasa seperti tempat yang menyimpan ancaman. Bu, suara Nadira pelan memecah keheningan. Kita harus gimana sekarang? Alia tidak langsung menjawab. Tangannya menggenggam setir sedikit lebih erat. Apa kita pulang? Tanya Nadira ragu. Pertanyaan itu sederhana, tapi membuat jantung Alia berdegup lebih cepat. Pulang. Kata yang biasanya penuh kehangatan, kini terasa asing. Alia menarik napas dalam, lalu menggeleng pelan. Tidak. Jawabnya tegas, meski suaranya tetap lembut. Untuk sekarang, kita jangan ke rumah dulu. Nadira terdiam, lalu mengangguk. Keputusan itu terasa berat. Rumah mereka bukan sekadar tempat tinggal. Itu adalah pusat dari semua kenangan, semua kenyamanan. Tapi hari ini, Alia memilih untuk menjauh. Bukan karena benci, tapi karena takut. Mereka berhenti di sebuah apartemen milik teman lama Alia yang sedang kosong. Tempat itu sederhana, tapi cukup aman untuk sementara waktu. Begitu pintu tertutup, Alia akhirnya duduk di sofa. Tubuhnya terasa lemas, seolah semua kekuatan yang ia tahan sejak tadi akhirnya runtuh. Nadira duduk di sampingnya. Bu, panggilnya pelan. Alia menatap putrinya. Untuk pertama kalinya sejak pagi, matanya terlihat jelas, penuh kekhawatiran. Ibu nggak apa-apa, ucap Alia cepat, hampir refleks. Namun Nadira hanya menatapnya,
seolah tahu bahwa itu bukan kebenaran sepenuhnya. Hening sejenak. Lalu Alia menunduk, kedua tangannya saling menggenggam erat. Apa mungkin? Ibu salah? Bisiknya pelan. Mungkin ini cuma salah paham. Kata-kata itu terdengar lebih seperti harapan daripada keyakinan. Namun di dalam hatinya, Alia tahu. Semua ini terlalu banyak untuk disebut kebetulan. Perubahan sikap Raka. Perjalanan yang semakin sering. Dan sekarang, percakapan mencurigakan yang didengar Nadira. Semua mengarah pada satu hal. Sesuatu sedang direncanakan. Dan mereka, mungkin ada di dalamnya. Perlahan, rasa takut mulai merambat. Bukan lagi sekadar kekhawatiran samar, tapi sesuatu yang nyata. Sesuatu yang membuatnya mempertanyakan segalanya. Apakah selama ini ia benar-benar mengenal suaminya? Apakah semua yang terlihat baik-baik saja hanyalah ilusi? Alia mengangkat wajahnya, menatap ruangan yang asing itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak memiliki tempat yang benar-benar aman. Dan yang paling menakutkan, ancaman itu bukan datang dari orang luar, tapi dari seseorang yang selama ini ia percayai sepenuh hati. Keputusan untuk menghilang. Sore mulai turun perlahan, membawa bayangan panjang yang masuk melalui jendela apartemen. Cahaya matahari yang hangat kini terasa dingin bagi Alia. Ia berdiri di dekat jendela, menatap jalanan di bawah. Orang-orang berlalu lalang seperti biasa, tertawa, berbicara, menjalani hidup mereka tanpa beban. Kontras dengan dirinya yang kini merasa seperti sedang dikejar sesuatu yang tak terlihat. Di belakangnya, Nadira duduk di sofa, memeluk lututnya sendiri. Bu, suaranya pelan. Kita beneran gak pulang? Pertanyaan itu kembali menggantung di udara. Alia tidak langsung menjawab. Tatapannya masih lurus keluar jendela, tapi pikirannya jauh di dalam. Menimbang, menghitung, mencoba memahami situasi yang semakin terasa nyata. Rumah itu, bukan lagi tempat aman. Dan Raka, bukan lagi seseorang yang bisa ia percaya sepenuhnya. Alia akhirnya berbalik. Wajahnya tampak lebih tegas dari sebelumnya. Kita nggak pulang, ucapnya mantap. Nadira terdiam sejenak, lalu mengangguk perlahan. Ada ketakutan di matanya, tapi juga kepercayaan penuh pada ibunya. Untuk sementara, kita di sini dulu, lanjut Alia. Tempat ini cukup aman. Nggak banyak yang tahu. Apartemen itu milik sahabat lama Alia yang sedang bekerja di luar negeri. Tidak ada yang akan mencari mereka di sini, setidaknya untuk sekarang. Alia mengambil ponselnya, menatap layar beberapa saat sebelum akhirnya mematikan perangkat itu. Nadira memperhatikan. Kenapa dimatikan, Bu? Alia menarik napas dalam. Kita nggak tahu siapa saja yang bisa melacak kita. Untuk sekarang, lebih baik kita hilang dulu, dari semua orang. Kata hilang terasa berat saat diucapkan. Seumur hidupnya, Alia tidak pernah membayangkan harus bersembunyi seperti ini. Ia terbiasa menghadapi masalah dengan terbuka, dengan kepala tegak. Tapi kali ini berbeda. Ini bukan sekadar masalah rumah tangga. Ini ancaman. Malam mulai datang. Lampu apartemen menyala, tapi suasana tetap terasa sunyi dan asing. Alia duduk di meja kecil, membuka tasnya dan mulai memeriksa apa saja yang mereka bawa. Hanya barang-barang penting, dompet, beberapa pakaian, dan dokumen. Tidak ada rencana matang. Semua terjadi begitu cepat. Nadira mendekat. Bu, kalau ayah cari kita gimana? Pertanyaan itu membuat Alia terdiam. Ia tahu, cepat atau lambat, Raka akan menyadari mereka menghilang. Dan saat itu terjadi, ia tidak tahu apa yang akan dilakukan pria itu. Namun satu hal yang pasti, mereka tidak boleh ditemukan sebelum tahu kebenaran sepenuhnya. Biarkan saja, jawab Alia akhirnya, berusaha terdengar tenang. Semakin lama kita tidak terlihat, semakin besar kemungkinan dia melakukan kesalahan. Nadira mengernyit. Maksud ibu? Alia menatap putrinya dalam-dalam. Kalau memang ada sesuatu yang dia rencanakan, dia pasti akan bergerak. Dan saat itu, kita bisa tahu semuanya. Nadira perlahan mengangguk. Ia mulai memahami bahwa ini bukan hanya tentang bersembunyi, tapi juga tentang mengamati, tentang menunggu, tentang bertahan.
Malam semakin larut. Di dalam apartemen kecil itu, dua perempuan duduk dalam diam, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Alia menatap kosong ke depan, tapi dalam hatinya, sebuah keputusan besar telah dibuat. Ia tidak akan lagi menjadi istri yang hanya menunggu dan percaya. Ia akan mencari kebenaran. Dan jika benar Raka telah merencanakan sesuatu yang membahayakan mereka, maka kali ini, Alia tidak akan lari. Ia akan melawan. Namun untuk saat ini, mereka harus menghilang terlebih dahulu. Menghilang, agar bisa bertahan. Menguak fakta gelap. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Jam di dinding menunjukkan hampir pukul 11, tapi Alia masih terjaga. Ia duduk di meja kecil apartemen, menatap sebuah benda yang sejak tadi ada di depannya, laptop milik Raka. Benda itu bukan kebetulan ada di tangan mereka. Saat terburu-buru meninggalkan rumah pagi tadi, Nadira sempat mengambilnya dari ruang kerja. Awalnya hanya refleks, tapi kini, laptop itu bisa menjadi kunci dari semua kebenaran. Ibu yakin mau buka? Tanya Nadira pelan dari balik bahu Alia. Alia tidak langsung menjawab. Tatapannya tertuju pada layar hitam yang belum dinyalakan. Kalau semua ini cuma salah paham, bisiknya dalam hati. Namun bayangan percakapan yang didengar Nadira kembali muncul. Semua sudah siap. Perlahan, Alia menarik napas dalam, lalu menekan tombol power. Layar menyala. Jantungnya ikut berdegup lebih cepat. Laptop itu meminta kata sandi. Alia terdiam sejenak. Raka selalu menjaga privasinya, tapi ada beberapa hal yang masih ia ketahui. Dengan ragu, ia mulai mengetik tanggal pernikahan mereka. Salah. Ia mencoba tanggal ulang tahun Raka. Masih salah. Nadira menatap layar, lalu berkata pelan. Coba, ulang tahun ibu. Alia menoleh. Untuk sesaat, ia ragu. Namun ia tetap mencobanya. Klik. Layar terbuka. Alia membeku. Ada perasaan aneh yang muncul, antara lega dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah di balik semua ini, masih ada bagian kecil dari Raka yang belum sepenuhnya menjauh. Tapi pikiran itu cepat ia singkirkan. Fokusnya sekarang hanya satu, kebenaran. Mereka mulai membuka folder demi folder. Dokumen pekerjaan, laporan, presentasi. Semua tampak normal, terlalu normal. Hingga Nadira menemukan satu folder yang berbeda. Namanya sederhana. Project X. Alia mengernyit. Buka. Klik. Di dalamnya terdapat beberapa file, dokumen, rekaman suara, dan percakapan yang tersimpan. Nadira membuka salah satu file chat. Dan disitulah semuanya berubah. Baris demi baris percakapan muncul di layar. Nama kontaknya tidak disimpan, hanya nomor asing. Tapi isi pesannya membuat darah Alia seakan berhenti mengalir. Target sudah jelas. Pastikan lokasi aman. Jangan sampai mereka melawan. Waktu eksekusi menunggu konfirmasi. Tangan Alia mulai gemetar. Scroll ke bawah, ucapnya pelan. Nadira menurut. Lalu muncul satu pesan yang membuat napas Alia tercekat. Kedua orang itu sangat penting. Uang tebusannya tidak main-main. Sunyi. Tidak ada lagi kata yang keluar. Hanya suara napas yang mulai tak teratur. Bu. Suara Nadira hampir tidak terdengar. Ini, tentang kita, ya. Alia tidak menjawab. Matanya masih terpaku pada layar. Semua yang sebelumnya hanya dugaan, kini mulai terlihat jelas. Ini bukan sekadar kecurigaan. Ini rencana. Dan mereka adalah bagian dari rencana itu. Nadira membuka file lain, sebuah rekaman suara. Dengan ragu, ia menekan tombol play. Suara itu terdengar jelas. Suara Raka. Pastikan semuanya berjalan cepat. Aku tidak mau ada masalah. Setelah ini selesai, uangnya langsung cair. Alia menutup mulutnya. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Itu suara suaminya. Pria yang selama ini ia percayai, kini terdengar seperti orang asing. Lebih buruk dari itu, seperti seseorang yang siap mengorbankan keluarganya sendiri. Rekaman berhenti. Ruangan terasa semakin sempit. Bu. Nadira menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ayah, benar-benar.
Kalimat itu tidak selesai. Namun Alia mengerti. Ia menutup laptop perlahan. Tangannya masih gemetar, tapi matanya kini berbeda. Bukan lagi penuh keraguan. Bukan lagi dipenuhi harapan bahwa semua ini salah. Yang tersisa hanyalah satu hal. Kebenaran yang pahit. Raka benar-benar merencanakan sesuatu yang gelap. Dan kini, Alia tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Ia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke depan. Ketakutan masih ada. Tapi di balik itu, mulai tumbuh sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih kuat. Tekad. Rencana penculikan terungkap. Ruangan itu terasa sunyi, terlalu sunyi untuk menampung kenyataan yang baru saja terbuka. Laptop masih terbuka di hadapan Alia dan Nadira. Layar menampilkan percakapan terakhir yang belum sempat mereka tutup. Kalimat-kalimat dingin yang kini terasa seperti ancaman nyata. Alia menatap layar tanpa berkedip. Buka yang ini, ucapnya pelan, menunjuk sebuah dokumen lain di dalam folder Project X. Nadira mengkliknya. Sebuah file terbuka. Isinya bukan lagi percakapan singkat, melainkan rencana yang tersusun rapi, detail, sistematis, dan kejam. Baris pertama langsung membuat napas Alia tertahan. Skenario pengambilan target. Jantungnya berdegup keras. Nadira mulai membaca dengan suara pelan, meski setiap kata terasa seperti pisau yang mengiris. Target, 2 orang, wanita dewasa. Suaranya mulai bergetar. Alia menutup mata sejenak. Ia tidak perlu mendengar semuanya untuk tahu. Tapi Nadira tetap melanjutkan, seolah mereka harus menghadapi kenyataan ini sepenuhnya. Lokasi pengambilan, rumah pribadi atau saat perjalanan rutin. Metode, tanpa keributan, cepat, dan terkendali. Nadira berhenti. Tangannya gemetar. Bu, bisiknya. Alia membuka mata. Lanjutkan, katanya pelan, meski suaranya terasa berat. Nadira menelan ludah, lalu membaca bagian berikutnya. Motif, permintaan tebusan kepada pihak keluarga target. Catatan, keluarga target memiliki aset besar, potensi pembayaran tinggi. Alia membeku. Kata-kata itu seperti menjelaskan segalanya tanpa perlu disebutkan nama. Keluarga target, aset besar, uang tebusan. Semua mengarah pada satu hal, orang tuanya. Dan target itu adalah dirinya dan Nadira. Ayah? Suara Nadira pecah. Ayah mau menculik kita? Kalimat itu menggantung di udara, terasa tidak nyata, tapi juga tak terbantahkan. Alia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap layar dengan mata kosong, mencoba menerima sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Pria yang selama ini tidur di sampingnya. Pria yang ia percaya menjaga mereka. Ternyata adalah orang yang merencanakan kehancuran mereka. Perlahan, Alia berdiri. Langkahnya mundur 1 langkah, seolah butuh jarak dari kenyataan itu sendiri. Tidak, bisiknya pelan, hampir seperti menyangkal. Ini tidak mungkin. Namun ingatannya kembali pada rekaman suara. Pada perubahan sikap Raka. Pada semua tanda yang selama ini ia abaikan. Dan kini, semuanya tersusun jelas. Ini nyata. Sangat nyata. Nadira menatap ibunya dengan air mata yang akhirnya jatuh. Bu, kenapa ayah lakukan ini? Suaranya penuh luka. Apa kita kurang bagi dia? Pertanyaan itu menghantam Alia lebih keras dari semua bukti yang ada. Ia menatap Nadira, lalu perlahan mendekat dan memeluknya erat. Bukan karena kita kurang, bisiknya pelan. Tapi karena dia memilih jadi seperti ini. Suara Alia bergetar, tapi kata-katanya tegas. Ia tidak akan membiarkan putrinya menyalahkan diri sendiri. Beberapa saat kemudian, Alia kembali duduk di depan laptop. Kali ini, ia membuka bagian akhir dokumen. Di sana tertulis sesuatu yang membuat napasnya kembali tertahan. Eksekusi dilakukan saat target tidak waspada. Waktu terbaik, setelah kepulangan dari aktivitas rutin. Alia menatap kalimat itu lama. Jika tadi mereka pulang ke rumah, jika Nadira tidak mendengar percakapan itu, jika mereka tetap menjalani hari seperti biasa, maka mungkin, rencana itu sudah berjalan. Dan mereka tidak akan punya kesempatan untuk melawan. Alia menutup laptop dengan perlahan.
Ruangan kembali sunyi. Namun kali ini, bukan hanya ketakutan yang memenuhi udara. Ada sesuatu yang lain. Kesadaran bahwa mereka nyaris menjadi korban. Bahwa seseorang yang paling dekat dengan mereka adalah ancaman terbesar. Dan bahwa mulai saat ini, mereka tidak lagi bisa hidup seperti sebelumnya. Alia mengangkat wajahnya. Matanya masih menyimpan luka, tapi kini juga dipenuhi sesuatu yang baru. Kemarahan yang tenang. Dan tekad yang mulai mengeras. Kalau dia pikir kita akan diam, ucap Alia pelan, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. Dia salah besar. Di balik rasa syok yang menghancurkan hatinya, Alia mulai berubah. Dari seorang istri yang percaya, menjadi seseorang yang siap melawan. Hancurnya kepercayaan. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu apartemen masih menyala, tapi tidak lagi memberi rasa hangat. Alia duduk diam di tepi tempat tidur, menatap kosong ke arah lantai. Laptop sudah tertutup, namun isi di dalamnya masih terus berputar di pikirannya. Setiap kata, setiap rencana, setiap bukti, semua terasa seperti mimpi buruk, yang tak bisa ia bangunkan. Di sudut ruangan, Nadira tertidur dalam keadaan lelah, masih dengan bekas air mata di pipinya. Tubuhnya meringkuk, seolah mencari perlindungan dari dunia yang tiba-tiba berubah kejam. Alia menatap putrinya lama. Hatinya terasa remuk. Bukan hanya karena ancaman yang mereka hadapi, tapi karena siapa yang menciptakan ancaman itu. Raka. Nama itu kini terasa asing di benaknya. Alia menutup matanya perlahan. Kenangan demi kenangan mulai bermunculan, seperti potongan film yang diputar tanpa henti. Hari pertama mereka bertemu. Janji-janji yang diucapkan saat pernikahan. Tawa kecil di pagi hari. Perhatian sederhana yang dulu terasa tulus. Semua itu, kini terasa seperti kebohongan besar. Selama ini, apa yang sebenarnya nyata? Bisiknya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat dadanya terasa semakin sesak. Ia selalu percaya bahwa pernikahan mereka dibangun atas kepercayaan. Ia memilih untuk mengerti saat Raka sibuk. Ia memilih untuk diam saat ada hal yang terasa janggal. Ia memilih untuk percaya, bahkan ketika hatinya mulai ragu. Tapi sekarang, semua pilihan itu terasa seperti kesalahan. Alia membuka matanya. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh perlahan. Bukan tangisan keras. Bukan luapan emosi. Hanya air mata diam, yang membawa rasa kehilangan yang dalam. Ia tidak hanya kehilangan rasa aman. Ia kehilangan kepercayaan. Kenapa? Bisiknya lirih. Kenapa harus sejauh ini? Pertanyaan itu tidak memiliki jawaban. Atau mungkin, jawabannya terlalu menyakitkan untuk diterima. Keserakahan. Ambisi. Atau mungkin sesuatu yang selama ini ia tidak pernah benar-benar pahami dari Raka. Alia menunduk. Kedua tangannya mengepal pelan. Selama ini, ia menjaga pernikahan itu dengan sepenuh hati. Ia bertahan, mendukung, dan percaya tanpa syarat. Namun bagi Raka, ternyata semua itu tidak lebih dari alat. Kedok. Topeng untuk menyembunyikan niat sebenarnya. Dan kenyataan itu, jauh lebih menyakitkan daripada ancaman apapun. Beberapa saat kemudian, Alia berdiri dan berjalan perlahan ke jendela. Di luar, kota tetap hidup. Lampu-lampu menyala, kendaraan berlalu lalang, orang-orang berjalan tanpa tahu bahwa di balik salah satu jendela apartemen ini, ada seorang wanita yang dunianya baru saja runtuh. Alia menyandarkan dahinya ke kaca. Dingin. Sama dinginnya dengan perasaan yang mulai menggantikan semua luka di hatinya. Jika sebelumnya ia masih berharap ini semua salah paham, maka malam ini, harapan itu benar-benar hilang. Yang tersisa hanyalah kenyataan bahwa pria yang ia cintai telah mengkhianatinya dengan cara paling kejam, dan bahwa pernikahan yang ia jaga selama ini tidak pernah benar-benar seperti yang ia bayangkan. Alia menarik napas dalam. Air matanya berhenti. Perlahan, ekspresinya berubah. Kesedihan itu masih ada, tapi tidak lagi menguasainya. Karena di balik kehancuran itu, sesuatu mulai tumbuh. Kesadaran bahwa ia tidak bisa terus terpuruk. Bahwa ia tidak bisa lagi menjadi wanita yang hanya bertahan. Dan bahwa mulai sekarang, ia harus memilih. Bertahan dalam kebohongan.
Atau bangkit menghadapi kebenaran. Alia mengangkat wajahnya, menatap pantulan dirinya di kaca. Untuk pertama kalinya sejak semuanya terungkap, ia melihat seseorang yang berbeda. Seseorang yang tidak lagi rapuh karena cinta, tapi mulai kuat karena pengkhianatan. Air mata yang berubah menjadi amarah. Pagi datang tanpa benar-benar membawa terang. Alia sudah terjaga sejak subuh, duduk diam di dekat jendela apartemen. Matanya tampak lelah, tapi tidak lagi basah oleh air mata. Malam sebelumnya telah menguras segalanya, kesedihan, kepercayaan, bahkan sebagian dari dirinya yang dulu begitu lembut. Kini yang tersisa, berbeda. Lebih tenang, lebih dingin, dan jauh lebih kuat. Di belakangnya, Nadira masih tertidur. Wajahnya terlihat damai, seolah untuk sementara ia bisa melupakan kenyataan pahit yang mereka hadapi. Alia menatap putrinya lama. Dulu, ia mungkin akan hancur sepenuhnya oleh pengkhianatan ini. Menangis tanpa henti. Bertanya, kenapa, tanpa pernah menemukan jawaban. Tapi sekarang, ia sadar satu hal. Ia tidak punya waktu untuk lemah. Bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang Nadira. Tentang keselamatan mereka. Tentang masa depan yang tidak boleh dihancurkan oleh satu orang yang memilih untuk mengkhianati segalanya. Alia berdiri perlahan. Langkahnya mantap, tidak lagi ragu seperti sebelumnya. Ia berjalan ke meja, membuka kembali laptop yang semalam menjadi saksi dari semua kebenaran. Layar menyala. Dokumen itu masih ada. Rencana itu masih jelas. Dan rasa sakit itu masih terasa. Namun kali ini, Alia tidak memalingkan wajah. Ia membaca ulang setiap baris. Setiap detail, setiap kata yang dulu membuatnya gemetar, kini justru ia pelajari dengan tenang. Kalau ini rencana kamu, bisiknya pelan, aku akan jadi orang pertama yang menghancurkannya. Tangannya bergerak, mulai mengamati file satu persatu. Ia tidak lagi hanya melihat sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang sedang mengumpulkan bukti. Di belakangnya, suara pelan terdengar. Bu. Alia menoleh. Nadira sudah bangun, menatapnya dengan mata yang masih menyimpan kekhawatiran. Alia tersenyum tipis. Kamu istirahat saja dulu, ucapnya lembut. Nadira menggeleng. Kita hadapi ini bareng. Alia terdiam sejenak, lalu mengangguk. Untuk pertama kalinya sejak semuanya terungkap, ada rasa kekuatan yang muncul, bukan dari dirinya sendiri, tapi dari kebersamaan mereka. Beberapa jam kemudian, meja kecil itu dipenuhi catatan. Alia mulai menyusun semuanya. Waktu, percakapan, nama file. Semua ia rangkai menjadi satu alur yang jelas. Bukan lagi sekadar potongan misteri, tapi bukti. Bukti bahwa ini bukan dugaan. Ini kejahatan yang direncanakan. Dan ia tidak akan membiarkannya terjadi. Alia berhenti sejenak. Ia menatap tangannya sendiri, yang tadi malam gemetar, kini sudah tenang. Anehnya, rasa takut itu belum benar-benar hilang. Masih ada. Namun kini bercampur dengan sesuatu yang lebih besar. Amarah. Bukan amarah yang meledak-ledak. Bukan yang membuatnya kehilangan kendali. Tapi amarah yang diam, yang terarah, yang siap digunakan. Amarah karena dikhianati. Amarah karena dijadikan target. Amarah karena seseorang yang seharusnya melindungi, justru ingin menghancurkan. Alia menarik napas dalam. Cukup, bisiknya pelan. Ia menutup laptop, lalu berdiri. Tatapannya kini berbeda. Tegas. Pasti. Tak lagi ragu. Aku tidak akan jadi korban, ucapnya, kali ini dengan suara yang jelas. Nadira menatapnya. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia melihat ibunya bukan hanya sebagai tempat bersandar, tapi sebagai seseorang yang siap melawan. Di luar, matahari mulai naik. Cahaya pagi masuk ke dalam ruangan, menyinari dua sosok yang kini berdiri berdampingan. Mereka masih berada dalam bahaya. Mereka masih dibayangi rencana gelap. Namun satu hal telah berubah. Mereka tidak lagi hanya bersembunyi. Karena mulai hari ini, Alia tidak akan lari. Ia akan menghadapi semuanya. Dan memastikan bahwa rencana itu tidak pernah menjadi kenyataan. Menghubungi Dimas. Siang itu, suasana apartemen terasa lebih hidup.
Bukan karena rasa aman, tapi karena sebuah keputusan besar akhirnya diambil. Alia berdiri di dekat meja, ponsel di tangannya. Layar menampilkan satu nama yang sudah lama tidak ia hubungi. Dimas. Sahabat lama. Seseorang yang dulu selalu ada di saat-saat sulit. Dan kini, mungkin satu-satunya orang yang bisa ia percaya. Namun jarinya belum juga menekan tombol panggil. Ada keraguan. Bukan karena ia tidak percaya pada Dimas, tapi karena langkah ini berarti satu hal. Ia benar-benar akan melawan. Ia tidak bisa lagi mundur. Bu. Suara Nadira pelan dari belakang. Kalau memang butuh bantuan, kita harus mulai sekarang. Alia menoleh. Tatapan Nadira penuh keyakinan. Tidak ada lagi keraguan di sana, hanya kepercayaan pada ibunya. Dan itu cukup. Alia menarik napas dalam, lalu akhirnya menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar. 1 kali, 2 kali, 3 kali, hingga akhirnya. Halo? Suara pria di ujung sana terdengar tegas, sedikit terkejut. Ayah? Alia menutup matanya sejenak. Sudah lama sekali sejak terakhir mereka berbicara. Iya, ini aku. Jawabnya pelan. Hai, sudah lama. Ada apa? Suara Dimas berubah lebih serius, seolah langsung menangkap bahwa ini bukan panggilan biasa. Alia terdiam sejenak. Bagaimana ia harus menjelaskan semuanya? Bagaimana ia menjelaskan bahwa suaminya sendiri merencanakan sesuatu yang begitu gelap? Namun ia tahu, ia tidak bisa menyembunyikan ini. Aku butuh bantuanmu, ucap Alia akhirnya. Nada suaranya tenang, tapi ada sesuatu yang berat di baliknya. Dimas langsung menangkapnya. Alia, kamu baik-baik saja. Alia menatap Nadira, lalu kembali ke ponselnya. Tidak. Jawabnya jujur. Dan ini serius. Hening sejenak di ujung sana. Di mana kamu sekarang? Tanya Dimas cepat. Aku nggak bisa jelasin lewat telepon. Jawab Alia. Aku butuh ketemu langsung. Ini soal hukum. Nada suara Alia berubah. Lebih tegas. Lebih dingin. Dimas langsung memahami. Baik. Jawabnya tanpa ragu. Kirim lokasi. Aku datang sekarang. 1 jam kemudian. Ketukan pelan terdengar di pintu apartemen. Nadira langsung berdiri, menatap ibunya. Alia mengangguk pelan, lalu berjalan ke pintu dengan hati-hati. Ia membuka sedikit, lalu melihat sosok yang sudah lama ia kenal. Dimas. Masih sama seperti dulu, tenang, rapi, dengan sorot mata yang tajam. Namun saat melihat wajah Alia, ekspresinya langsung berubah. Alia, ucapnya pelan. Alia membuka pintu lebih lebar. Masuk. Begitu Dimas masuk, ia langsung menyadari ada sesuatu yang sangat tidak beres. Tatapan Nadira, suasana ruangan, dan terutama, wajah Alia yang kini berbeda. Apa yang terjadi? Tanyanya tanpa basa-basi. Alia tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke meja, mengambil laptop, lalu membukanya perlahan. Lihat ini, ucapnya. Dimas mendekat. Beberapa menit berikutnya, hanya suara klik dan napas yang terdengar di ruangan itu. Ia membaca, mendengar rekaman, mengamati setiap detail. Dan semakin lama, wajahnya semakin serius. Hingga akhirnya, ia menutup laptop itu perlahan. Ini bukan masalah biasa, ucapnya tegas. Alia menatapnya. Aku tahu. Dimas menghela napas panjang, lalu menatap Alia dalam-dalam. Kamu sadar ini artinya apa? Alia mengangguk. Ini rencana kejahatan. Lanjut Dimas. Dan kamu adalah targetnya. Kata-kata itu terdengar jelas, tegas, tanpa keraguan. Namun kali ini, Alia tidak gemetar. Tidak seperti sebelumnya. Aku tidak akan diam, ucapnya pelan, tapi penuh keyakinan. Dimas menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Bagus, katanya. Karena kalau kamu diam, kamu yang akan jadi korban. Hening sejenak. Lalu Dimas melanjutkan. Kita akan hadapi ini secara hukum. Tapi kita harus hati-hati. Orang seperti ini biasanya sudah mempersiapkan banyak hal. Alia menatapnya lurus. Aku siap.
Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Alia tidak lagi sendirian. Ia punya sekutu. Ia punya rencana. Dan yang paling penting, ia punya keberanian untuk melawan balik. Strategi balasan. Ruangan apartemen itu kini berubah menjadi tempat penyusunan rencana. Bukan lagi sekadar tempat bersembunyi, tapi titik awal perlawanan. Dimas berdiri di dekat meja, kedua tangannya bertumpu, menatap laptop yang terbuka. Di layar, semua bukti yang telah ditemukan Alia dan Nadira tersusun rapi, percakapan, rekaman suara, dan dokumen rencana. Wajahnya serius. Cara berpikirnya cepat, terstruktur. Sementara itu, Alia duduk berhadapan dengannya. Nadira di sampingnya, memperhatikan setiap kata yang akan keluar. Ini sudah cukup kuat untuk jadi indikasi awal, ujar Dimas akhirnya. Tapi belum cukup untuk langsung menjatuhkan dia. Alia mengernyit. Maksudmu? Dimas menatapnya lurus. Kita butuh bukti yang tidak bisa dia bantah sama sekali. Bukti yang menunjukkan niat, proses, dan keterlibatan langsung dalam rencana ini. Alia terdiam. Semua yang mereka punya, ternyata belum cukup. Jadi kita harus bagaimana? Tanya Nadira pelan. Dimas menarik napas, lalu mulai menjelaskan dengan tenang. Kita tidak langsung menyerang, katanya. Kita buat dia merasa semuanya masih aman. Kita biarkan dia tetap menjalankan rencananya. Alia langsung mengangkat wajah. Dan di saat itu, lanjut Dimas, kita kumpulkan bukti lebih dalam. Hening sejenak. Kamu mau aku jadi umpan? Tanya Alia perlahan. Dimas tidak langsung menjawab. Ia menatap Alia, memastikan bahwa wanita di hadapannya benar-benar siap mendengar apa yang akan ia katakan. Kita tidak akan membiarkan kamu dalam bahaya, jawabnya akhirnya. Tapi, kita harus membuat dia percaya bahwa kamu tidak tahu apa-apa. Nadira langsung bereaksi. Itu berbahaya, katanya cepat. Kalau ayah benar-benar menjalankan rencananya. Aku tahu, potong Dimas tegas. Makanya kita harus selangkah lebih maju dari dia. Dimas kemudian mulai menyusun strategi secara rinci. Kita bagi jadi 3 langkah, ujarnya. Alia dan Nadira langsung fokus. Pertama, kita amankan semua bukti yang sudah ada. Kita salin, kita simpan di tempat berbeda. Kalau sesuatu terjadi, data ini tidak hilang. Alia mengangguk. Kedua, kita pantau pergerakan dia. Siapa yang dia temui, kemana dia pergi, dan kapan rencananya akan dijalankan. Dan yang ketiga, tanya Alia. Dimas menatapnya tajam. Kita tangkap dia saat dia sedang mencoba menjalankan rencana itu. Sunyi. Kalimat itu terasa berat, tapi juga jelas. Itu bukan sekadar melawan. Itu menjebak. Kalau kita lakukan ini, lanjut Dimas, dia tidak akan punya ruang untuk menyangkal. Semua akan terlihat jelas, niat, tindakan, dan tujuannya. Alia menggenggam tangannya sendiri. Ini bukan lagi soal emosi. Ini soal hukum. Soal bukti. Soal menjatuhkan seseorang, dengan cara yang tidak bisa dibantah. Risikonya? Tanya Alia. Dimas tidak menghindar. Ada? Jawabnya jujur. Selama kita belum bergerak, kamu tetap dalam bahaya. Nadira menatap ibunya, cemas. Namun Alia justru terlihat semakin tenang. Ia sudah melewati rasa takut. Sekarang, ia hanya melihat satu arah. Mau sampai kapan kita lari? Ucap Alia pelan. Tidak ada yang menjawab. Karena mereka tahu, jawabannya tidak ada. Alia mengangkat wajahnya, menatap Dimas dengan penuh keyakinan. Kita lakukan, katanya tegas. Nadira terkejut. Bu. Alia menggenggam tangan putrinya. Ibu tidak akan biarkan ini terus berlanjut. Ucapnya lembut tapi pasti. Kalau kita diam, dia akan tetap mencoba. Bukan cuma ke kita, tapi mungkin ke orang lain juga. Nadira terdiam. Perlahan, ia mengangguk. Dimas menatap mereka berdua, lalu menghela napas panjang. Baik, katanya. Kalau itu keputusan kalian, kita jalankan dengan hati-hati. Ia kemudian mulai menyusun detail lebih dalam, jadwal, komunikasi,
Langkah antisipasi. Setiap bagian dirancang dengan cermat. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Beberapa saat kemudian, suasana kembali hening. Namun kali ini, bukan karena ketakutan, melainkan karena kesadaran bahwa mereka telah memilih jalan yang berbahaya. Tapi juga satu-satunya jalan untuk menghentikan semuanya. Alia menatap layar laptop sekali lagi. Nama Raka masih ada di sana. Namun kali ini, tidak lagi sebagai suami, melainkan sebagai seseorang yang harus dihadapi dan dijatuhkan. Dengan caranya sendiri, Alia tidak hanya akan bertahan. Ia akan membalas. Dengan bukti. Memantau pergerakan Raka. Langit sore mulai meredup ketika rencana itu akhirnya dijalankan. Di sebuah kafe kecil yang tidak jauh dari kantor Raka, seorang pria duduk tenang di sudut ruangan. Penampilannya biasa saja, kemeja sederhana, jaket tipis, dan topi yang sedikit menutupi wajahnya. Namun matanya tajam dan fokus. Dia adalah Satria, orang kepercayaan keluarga Alia. Seseorang yang sudah lama mengenal situasi di balik kehidupan mereka, dan satu-satunya yang cukup bisa dipercaya untuk melakukan tugas ini. Di depannya, secangkir kopi yang sudah dingin dibiarkan tak tersentuh. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada pintu kaca kafe. Ponselnya bergetar pelan. Dimas, dia keluar kantor jam 17.10. Mobil hitam seperti biasa. Ikuti dari jarak aman. Satria membalas singkat. Siap. Ia tidak banyak bicara. Tidak banyak bertanya. Tugasnya hanya satu. Mengawasi. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan gedung kantor di seberang jalan. Dari dalamnya, Raka keluar dengan langkah cepat, ponsel di telinga. Satria menunduk sedikit, memastikan wajahnya tidak terlihat jelas. Namun matanya tidak lepas. Raka tampak seperti biasa. Rapi, percaya diri, bahkan terlihat tenang. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia sedang merencanakan sesuatu yang berbahaya. Dan justru itu yang membuat semuanya terasa lebih mengerikan. Topeng yang sempurna, gumam Satria pelan. Ia menunggu beberapa detik, lalu berdiri santai dan keluar dari kafe, mengikuti dari kejauhan. Perjalanan dimulai. Raka tidak langsung pulang. Mobilnya melaju menuju pusat kota, melewati beberapa jalan utama sebelum akhirnya berhenti di sebuah gedung perkantoran lain. Satria menjaga jarak. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk tidak kehilangan jejak. Ia mencatat semuanya. Lokasi, waktu, pergerakan, setiap detail penting. Sekitar 1 jam kemudian, Raka keluar dari gedung itu bersama seorang pria lain. Satria langsung fokus. Pria itu tidak dikenal, berpenampilan biasa, tapi cara mereka berbicara terlihat serius. Tidak ada senyum. Tidak ada basa-basi. Hanya percakapan singkat. Lalu mereka berpisah. Satria segera mengambil ponselnya, memotret dari jarak aman. Klik. Bukti pertama hari itu. Malam mulai turun saat Raka kembali masuk ke mobilnya. Namun kali ini, arah perjalanannya berbeda. Ia menuju area yang lebih sepi. Jalanan mulai lengang. Lampu-lampu jalan menyala redup. Satria merasakan firasat yang tidak nyaman. Ini bukan arah rumah, gumamnya. Mobil Raka akhirnya berhenti di sebuah tempat parkir yang hampir kosong. Ia turun, melihat sekeliling, lalu berjalan menuju sebuah bangunan tua di sudut jalan. Satria menghentikan mobilnya cukup jauh. Ia tidak langsung turun, hanya memperhatikan. Setiap gerakan Raka kini terasa penting dan mencurigakan. Beberapa menit berlalu. Raka masuk ke dalam bangunan itu. Pintu tertutup. Sunyi. Satria mengambil napas dalam, lalu menekan nomor di ponselnya. Dia masuk ke lokasi baru. Lapornya pelan saat panggilan terhubung. Tempatnya sepi. Tidak seperti pertemuan bisnis biasa. Di ujung sana, Dimas langsung merespons. Catat semuanya. Jangan ambil risiko. Kita kumpulkan dulu. Baik. Panggilan terputus. Satria kembali fokus. Malam semakin gelap. Dan untuk pertama kalinya sejak ia mulai mengikuti Raka, ia yakin. Ini bukan sekadar kecurigaan. Ini benar-benar sesuatu yang besar. Sesuatu yang berbahaya. Di sisi lain kota, Alia berdiri di dekat jendela apartemen, ponsel di tangannya.
Ia baru saja menerima laporan dari Dimas. Matanya menatap kosong keluar. Perasaannya campur aduk. Cemas, tegang, tapi juga semakin yakin. Semua yang mereka duga, perlahan terbukti. Raka benar-benar sedang menjalankan sesuatu. Dan kini, mereka selangkah lebih dekat untuk mengungkap semuanya. Alia menggenggam ponselnya erat. Lanjutkan, bisiknya pelan. Karena semakin dalam mereka masuk, semakin jelas satu hal. Permainan ini baru saja dimulai. Raka mulai panik. Pagi itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rumah terasa terlalu sunyi bagi Raka. Ia membuka pintu dengan langkah cepat, seperti biasa setelah perjalanan singkatnya. Namun begitu masuk, sesuatu langsung terasa berbeda. Tidak ada suara. Tidak ada aroma masakan dari dapur. Tidak ada langkah kaki Alia. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Lia, panggilnya singkat. Tidak ada jawaban. Raka mengernyit. Ia melangkah masuk lebih jauh, meletakkan tasnya di sofa, lalu berjalan menuju dapur. Kosong. Meja makan bersih, terlalu rapi, seperti tidak digunakan sama sekali. Perasaan aneh mulai muncul. Nadira, panggilnya lagi, kali ini sedikit lebih keras. Tetap tidak ada jawaban. Raka mengambil ponselnya, langsung menekan nomor Alia. Nada sambung terdengar. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tidak diangkat. Ia mencoba lagi. Masih sama. Raka mulai mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja. Gelisah. Kemana mereka? Gumamnya. Ia beralih ke nomor Nadira. Hasilnya sama. Tidak aktif. Dahi Raka berkerut. Sekarang bukan hanya aneh, ini mencurigakan. Ia berjalan cepat menuju kamar. Pintu terbuka. Isi ruangan masih ada, tapi ada yang terasa hilang. Beberapa pakaian tidak di tempatnya. Tas Alia tidak terlihat. Raka berhenti di tengah ruangan. Matanya menyapu sekeliling. Lalu perlahan, satu kemungkinan mulai muncul di benaknya. Mereka pergi. Tapi kenapa? Tanpa kabar? Tanpa pesan? Itu bukan Alia. Raka kembali ke ruang tamu. Langkahnya kini lebih cepat, lebih tidak teratur. Ia mencoba mengingat. Beberapa hari terakhir, apakah ada yang aneh? Tidak. Atau mungkin, ia tidak menyadarinya? Ia mengepalkan rahang. Pikirannya mulai berlari. Tidak mungkin, bisiknya pelan. Namun semakin ia mencoba menepis, semakin kuat perasaan itu muncul. Mereka tahu sesuatu. Raka langsung membuka laptopnya. Tangannya bergerak cepat, membuka folder-folder yang ia simpan. Saat folder itu terbuka, napasnya tertahan. Beberapa file sudah dibuka terakhir kali. Tanggal aksesnya berbeda. Bukan olehnya. Wajah Raka langsung berubah. Tidak. Suaranya rendah, penuh tekanan. Ia membuka file lain. Sama. Jejaknya jelas. Seseorang telah melihat semua itu. Dan hanya ada 2 kemungkinan. Alia. Atau Nadira. Atau keduanya. Raka berdiri tiba-tiba. Kursinya terdorong ke belakang. Ini tidak bisa, gumamnya. Rencana yang sudah ia susun dengan rapi, kini terancam runtuh. Lebih dari itu, ia bisa terancam. Jika mereka benar-benar tahu, maka semuanya bisa berbalik. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Pikirannya kacau. Haruskah ia mencari mereka? Atau berpura-pura tidak tahu? Atau mempercepat semuanya? Untuk pertama kalinya sejak rencana itu dibuat, Raka merasa kehilangan kendali. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kita perlu bicara. Situasinya berubah. Raka menatap layar itu lama. Tangannya perlahan mengepal. Berubah? Ulangnya pelan. Ya, semuanya memang berubah. Dan sekarang, bukan hanya Alia dan Nadira yang dalam bahaya, tapi juga dirinya sendiri. Raka menatap kosong ke arah pintu rumah yang masih terbuka sedikit. Rumah itu, yang selama ini ia anggap sebagai tempat paling aman untuk menyusun rencana, kini terasa seperti tempat yang menyimpan ancaman balik. Ia menarik napas dalam. Namun kali ini, bukan ketenangan yang ia rasakan, melainkan sesuatu yang jarang muncul dalam dirinya. Panik.
Karena untuk pertama kalinya, targetnya menghilang. Dan permainan, tidak lagi ia kendalikan. Kesalahan fatal Raka. Malam turun dengan sunyi yang menekan. Di dalam mobilnya, Raka duduk diam beberapa saat, menatap layar ponsel yang masih menyala. Pesan dari nomor tak dikenal itu belum ia balas, tapi pikirannya sudah berputar ke satu keputusan. Ia tidak akan mundur. Apapun yang terjadi, rencana itu harus tetap berjalan. Kalau mereka tahu, aku harus lebih cepat, gumamnya pelan. Alih-alih menghentikan semuanya, Raka justru memilih mempercepat langkah. Dalam pikirannya, ini adalah satu-satunya cara untuk tetap unggul, mengendalikan situasi sebelum semuanya benar-benar lepas. Tanpa ia sadari, justru disitulah kesalahannya dimulai. Raka akhirnya membalas pesan itu. Tempat biasa. Malam ini. Jawaban singkat. Tegas. Tanpa ragu. Ia menyalakan mesin mobil, lalu melaju ke arah yang sama seperti malam sebelumnya, menuju tempat sepi yang jauh dari keramaian. Di balik kemudi, pikirannya terus bekerja. Alia dan Nadira menghilang. Laptopnya telah diakses. Rencananya mungkin sudah terbongkar. Semua tanda itu seharusnya membuatnya berhenti. Tapi keserakahan menutup logika. Selama aku lebih dulu bergerak, semuanya masih bisa dikendalikan, pikirnya. Ia tidak tahu bahwa setiap langkahnya sudah berada dalam pengawasan. Di sisi lain kota, Satria duduk di dalam mobilnya, mesin menyala pelan. Matanya tertuju pada layar ponsel yang menampilkan lokasi terbaru Raka. Ia menerima pembaruan dari Dimas beberapa menit lalu. Dia bergerak lagi, gumam Satria. Tanpa membuang waktu, ia langsung mengikuti. Jarak dijaga. Gerakan diperhitungkan. Raka tidak boleh curiga. Raka tiba di lokasi yang sama, bangunan tua dengan pencahayaan minim. Ia turun dari mobil, menatap sekeliling sejenak sebelum melangkah masuk. Wajahnya tegang, tapi langkahnya tetap pasti. Di dalam, seseorang sudah menunggu. "Kevin, kamu telat," ujar Kevin dingin. "Ada masalah?" jawab Raka singkat. "Kita harus percepat semuanya." Kevin mengangkat alis. "Percepat? Ini bukan rencana kecil, Rak." Raka mendekat, suaranya lebih rendah. "Mereka mungkin sudah tahu." Kalimat itu membuat suasana berubah. Kevin terdiam sejenak. "Seberapa banyak?" "Aku nggak tahu," jawab Raka. "Tapi mereka menghilang." Sunyi. Lalu Kevin menghela napas panjang. "Kalau begitu, kita harus lebih hati-hati. Bukan terburu-buru." Namun Raka menggeleng. "Tidak. Justru sekarang waktunya. Sebelum mereka bergerak lebih jauh." Keputusan itu diambil tanpa pertimbangan matang. Tanpa strategi baru. Tanpa kesadaran bahwa ia sedang berjalan langsung ke dalam jebakan. Di luar bangunan, Satria berdiri di balik bayangan, cukup jauh untuk tidak terlihat. Ponselnya aktif. Kamera menyala. Setiap gerakan masuk dan keluar, terekam. Setiap kendaraan yang datang, dicatat. Ia tidak mendengar percakapan di dalam. Tapi ia tidak perlu. Kehadiran Raka di tempat seperti ini sudah cukup menjadi petunjuk besar. Dia semakin dalam, bisiknya pelan. Dan tanpa sadar, Raka juga semakin dekat dengan kehancurannya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Raka keluar dari bangunan itu dengan langkah cepat. Wajahnya terlihat lebih tegang dari sebelumnya, tapi juga lebih yakin. Ia merasa telah mengambil keputusan yang benar. Bahwa dengan mempercepat rencana, ia bisa mengendalikan semuanya. Ia tidak melihat ke belakang. Tidak menyadari bayangan yang mengikutinya. Tidak menyadari bahwa setiap langkahnya kini menjadi bukti. Di dalam mobil, Satria langsung menghubungi Dimas. Dia tetap lanjut. Lapornya singkat. Bahkan mempercepat. Di ujung sana, Dimas terdiam sejenak. "Bagus," jawabnya akhirnya. "Itu kesalahan terbesarnya." Malam semakin gelap. Dan di tengah kota yang terlihat tenang, sebuah permainan berbahaya sedang berlangsung. Raka merasa ia masih memegang kendali. Padahal kenyataannya, ia baru saja membuat kesalahan fatal. Dengan terus melangkah maju,
Ia tidak menyadari bahwa dirinya sedang berjalan lurus menuju jebakan yang telah disiapkan untuknya. Pertemuan dengan Kevin. Malam kembali menyelimuti kota, membawa suasana yang sama, gelap, sunyi, dan penuh rahasia. Di dalam bangunan tua itu, lampu redup menggantung di langit-langit, menciptakan bayangan panjang yang bergerak setiap kali ada langkah. Raka sudah duduk lebih dulu. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Di atas meja, ponselnya tergeletak, layar mati, tapi pikirannya jelas tidak pernah berhenti bekerja. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Kevin masuk. Langkahnya santai, tapi sorot matanya langsung tajam saat melihat ekspresi Raka. Sepertinya ini bukan sekadar pertemuan biasa, ucap Kevin sambil duduk di seberang. Raka tidak membuang waktu. Kita jalankan sekarang, katanya langsung. Kevin mengernyit. Kamu serius? Raka mencondongkan tubuhnya ke depan. Mereka menghilang. Aku yakin mereka sudah tahu sesuatu. Hening sejenak. Kevin menatapnya, mencoba membaca situasi. Kalau begitu, justru kita harus berhenti dulu, balasnya dingin. Kita evaluasi ulang. Terlambat, potong Raka cepat. Kalau kita berhenti sekarang, semua bisa berbalik ke kita. Nada suaranya tidak lagi seperti diskusi, melainkan keputusan. Kevin bersandar di kursinya, menarik napas panjang. Kamu tahu risiko yang kamu ambil? Tanyanya. Raka menatap lurus. Aku tahu. Ini bukan cuma soal uang lagi, lanjut Kevin. Ini soal hukum. Kalau ada yang bocor, aku tidak akan biarkan itu terjadi, potong Raka lagi. Nada suaranya dingin. Keyakinannya nyaris membabi buta. Di luar bangunan, dalam kegelapan yang nyaris tak terlihat, Satria berdiri diam. Jaraknya cukup jauh. Namun kali ini, ia tidak sendiri. Sebuah alat kecil terpasang di dekat jendela yang sedikit terbuka. Alat perekam suara yang telah ia pasang beberapa menit sebelumnya, saat memastikan lokasi aman. Lampu indikatornya berkedip pelan. Merekam. Setiap kata. Setiap rencana. Tanpa diketahui oleh dua pria di dalam ruangan. Kita harus jelas, ujar Kevin akhirnya. Kapan eksekusi? Raka menatap meja sejenak, lalu menjawab. Secepatnya. Dalam beberapa hari. Kevin terdiam. Lokasinya. Masih sama seperti rencana awal, jawab Raka. Mereka pasti akan kembali ke rutinitasnya. Kita tunggu momen yang tepat. Kevin menyipitkan mata. Dan kalau mereka tidak kembali? Raka terdiam sejenak. Lalu jawabannya keluar pelan, tapi dingin. Kita buat mereka kembali. Kalimat itu menggantung di udara. Berat. Penuh ancaman. Di luar, Satria mengepalkan tangannya pelan. Ia tidak melihat wajah mereka, tapi suara itu cukup. Lebih dari cukup. Ia segera mengirim pesan singkat. Percakapan aktif. Semua kam. Di dalam, Kevin mulai terlihat goyah. Kamu sudah terlalu jauh, katanya pelan. Ini bukan lagi rencana aman. Namun Raka hanya tersenyum tipis. Semenjak awal, ini memang bukan tentang aman. Tatapan matanya berubah. Lebih dingin. Lebih gelap. Ini tentang hasil. Sunyi. Untuk sesaat. Bahkan Kevin tidak berkata apa-apa. Seolah ia mulai menyadari. Raka bukan lagi orang yang sama. Beberapa menit kemudian, pertemuan itu berakhir. Raka berdiri lebih dulu. Kita lanjut sesuai rencana, ucapnya singkat. Kevin tidak langsung menjawab. Namun akhirnya, ia hanya mengangguk kecil. Pilihan sudah dibuat. Dan jalan yang mereka ambil, tidak lagi bisa dibatalkan. Raka keluar dari bangunan itu tanpa melihat ke belakang. Langkahnya mantap. Seolah semuanya masih berada dalam kendalinya. Ia tidak tahu bahwa di balik malam yang gelap itu, setiap kata yang ia ucapkan telah berubah menjadi bukti. Bukti yang akan menghancurkan semuanya. Di kejauhan, Satria menatap layar ponselnya. Rekaman tersimpan dengan aman. Ia menarik napas dalam, lalu berbisik pelan. Selesai. Namun dalam pikirannya, ia tahu. Ini baru awal dari akhir. Karena semakin banyak bukti terkumpul,
Semakin dekat satu hal yang pasti. Jatuhnya Raka. Bukti tak terbantahkan. Malam itu, apartemen yang sebelumnya menjadi tempat persembunyian, kini berubah menjadi pusat pengumpulan bukti. Di atas meja, laptop terbuka. Beberapa ponsel tergeletak di sampingnya. Kabel-kabel tersambung, file berpindah, dan suara klik terdengar berulang kali. Alia duduk di depan layar dengan wajah serius. Di sampingnya, Nadira membantu menyalin data. Dan di hadapan mereka, Dimas berdiri sambil memeriksa setiap detail dengan ketelitian seorang profesional. Putar yang terakhir, ujar Dimas. Alia mengangguk, lalu menekan tombol. Suara itu kembali terdengar. Suara Raka. Jelas. Tanpa distorsi. Kita jalankan sekarang. Kalau kita berhenti, semuanya bisa berbalik. Ini tentang hasil. Ruangan langsung hening. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi kemungkinan salah paham. Semua yang selama ini mereka takutkan, kini terdengar nyata. Dimas mengangguk pelan. Ini kuat. Nadira menatap layar, wajahnya masih sulit menerima kenyataan. Itu, benar-benar suara ayah. Bisiknya. Alia tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan. Rasa sakit itu masih ada. Tapi kini, tidak lagi menguasai. Sekarang yang ini, lanjut Dimas. Satria yang baru saja datang langsung menyerahkan sebuah flash disk. Rekaman dari lokasi, katanya singkat. Dimas langsung memasukkannya ke laptop. File terbuka. Video singkat terlihat, meski diambil dari jarak jauh, jelas terlihat Raka bertemu dengan Kevin di lokasi sepi. Waktu, tanggal, dan lokasi tercatat. Bagus, ujar Dimas. Ini menguatkan keterlibatan. Alia memperhatikan setiap detik, setiap gerakan, setiap bukti, seperti potongan yang akhirnya membentuk gambaran utuh. Sekarang kita cek aliran uang, kata Dimas. Nadira membuka file lain, hasil akses dari email dan dokumen keuangan yang tersimpan di laptop Raka. Beberapa transaksi muncul. Transfer dalam jumlah besar. Nama penerima yang tidak dikenal. Tanggal yang berdekatan dengan percakapan rencana. Ini pembayaran awal. Jelas Dimas. Kemungkinan untuk orang-orang yang terlibat. Alia mengepalkan tangannya pelan. Jadi bukan hanya rencana. Sudah ada tindakan. Sudah ada orang lain yang dilibatkan. Satria menambahkan. Aku juga sempat catat nomor kendaraan dan lokasi pertemuan sebelumnya. Bisa kita cocokkan. Dimas mengangguk. Semakin banyak detail yang saling menguatkan, semakin kecil kemungkinan dia lolos. Ia kemudian mulai menyusun semuanya. Rekaman suara, video pertemuan, transaksi keuangan, dokumen rencana. Semua disusun dalam satu alur kronologis. Rapi, jelas, dan mematikan. Beberapa jam berlalu tanpa terasa. Hingga akhirnya, Dimas menutup laptop perlahan. Ini sudah cukup, ucapnya tegas. Alia menatapnya. Cukup? Untuk apa? Dimas menatap balik, sorot matanya tajam. Untuk membuktikan bahwa ini bukan dugaan. Hening sejenak. Ini rencana kejahatan yang lengkap. Lanjutnya. Dan dia terlibat langsung di dalamnya. Nadira menelan ludah. Jadi, kita bisa melaporkan. Dimas mengangguk. Bisa. Dan dengan ini, dia tidak akan punya banyak ruang untuk menyangkal. Alia menarik napas dalam. Semua yang mereka kumpulkan malam ini, bukan sekadar bukti. Ini adalah kebenaran. Kebenaran yang pahit. Tapi juga, kekuatan. Ia menatap layar yang kini gelap. Di baliknya, tersimpan semua rahasia yang selama ini disembunyikan Raka. Dan kini, semuanya telah terbuka. Tidak ada lagi yang bisa disangkal. Tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Alia berdiri perlahan. Tatapannya tenang, tapi penuh kepastian. Kalau begitu, ucapnya pelan. Kita selesaikan ini. Dimas mengangguk. Satria bersiap. Nadira menatap ibunya dengan campuran haru dan kekuatan. Dan di tengah ruangan kecil itu, mereka tahu satu hal pasti. Permainan ini sudah berubah. Bukan lagi tentang mencari kebenaran. Karena kebenaran itu sudah ada di tangan mereka.
Sekarang, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan semuanya. Saatnya menyerang balik. Pagi itu, suasana apartemen terasa berbeda. Bukan lagi dipenuhi ketakutan. Bukan lagi dipenuhi keraguan. Tapi, ketenangan yang tajam. Alia berdiri di depan jendela, menatap langit yang mulai terang. Cahaya matahari perlahan masuk, menyinari wajahnya yang kini terlihat jauh lebih tegas dari sebelumnya. Di belakangnya, meja penuh dengan bukti yang telah mereka kumpulkan semalam. Semua sudah siap. Namun bagi Alia, ini bukan hanya tentang menyerahkan semuanya ke pihak berwenang. Ini tentang keadilan. Dan lebih dari itu, ini tentang balasan. Suara Dimas memecah keheningan. Ia berdiri tidak jauh dari meja, menatap wanita itu dengan serius. Kita sudah punya cukup bukti untuk melapor. Tapi setelah itu, semuanya akan berjalan sesuai proses hukum. Alia perlahan berbalik. Aku tahu. Jawabnya tenang. Dan itu berarti, kamu harus siap menghadapi semua konsekuensinya. Lanjut Dimas. Termasuk fakta bahwa dia akan berusaha melawan. Alia tidak terlihat ragu. Dia sudah memilih jalannya. Ucapnya pelan. Sekarang, aku juga memilih jalanku. Nadira yang duduk di sofa memperhatikan ibunya dengan diam. Ada sesuatu yang berubah. Bukan lagi ibu yang ia kenal sebagai sosok lembut yang selalu mengalah. Kini, ada kekuatan baru di sana. Alia berjalan mendekati meja. Tangannya menyentuh laptop, lalu menutupnya perlahan. Kalau aku hanya melaporkan, katanya pelan, dia mungkin akan jatuh. Dimas mengangguk. Itu sudah cukup besar. Tapi tidak cukup untukku. Hening. Kalimat itu menggantung. Tajam. Dimas menyipitkan mata. Maksudmu? Alia mengangkat wajahnya. Tatapannya lurus. Tegas. Tidak goyah. Aku tidak mau dia hanya dihukum. Ucapnya. Aku mau dia merasakan kehilangan yang sama seperti yang hampir dia lakukan pada kita. Nadira terdiam. Dimas memperhatikan dengan serius. Alia, katanya hati-hati. Kita harus tetap di jalur hukum. Aku tidak keluar dari jalur itu, potong Alia cepat. Tapi aku juga tidak akan diam melihat semua yang dia bangun, tetap utuh seolah tidak terjadi apa-apa. Alia mengambil beberapa dokumen dari meja. Semua asetnya, lanjutnya, terhubung dengan bisnis yang dia jalankan. Kalau ini terbukti sebagai bagian dari kejahatan. Dimas langsung memahami arah pikirannya. Bisa disita? Sambungnya pelan. Alia mengangguk. Bukan cuma dia yang jatuh, katanya. Tapi seluruh hidup yang dia bangun dari kebohongan. Ruangan kembali sunyi. Namun kali ini, bukan karena ketegangan, melainkan karena kesadaran bahwa Alia tidak lagi bermain bertahan. Ia menyerang. Nadira berdiri perlahan, mendekati ibunya. Bu. Suaranya pelan. Ibu yakin. Alia menatap putrinya. Di matanya, tidak ada lagi keraguan. Hari itu, bisiknya, kalau kita tidak tahu lebih dulu. Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Tapi Nadira mengerti. Mereka mungkin sudah menjadi korban. Mungkin sudah kehilangan segalanya. Alia menggenggam tangan Nadira erat. Ibu tidak akan biarkan dia lolos begitu saja, ucapnya tegas. Dimas akhirnya menghela napas panjang. Ia tahu, keputusan ini tidak akan mudah. Tapi ia juga tahu, Alia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Baik, katanya akhirnya. Kalau itu yang kamu inginkan, kita lakukan dengan benar. Alia mengangguk. Kita laporkan, lanjut Dimas, dan kita pastikan semua bukti mengarah ke satu hal, bahwa ini bukan hanya rencana, tapi kejahatan yang terorganisir. Satria yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Dan aku akan pastikan semua jejaknya tidak hilang. Alia kembali menatap jendela. Cahaya pagi kini terasa berbeda. Bukan lagi simbol harapan yang rapuh. Tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Perlawanan. Ia menarik napas dalam. Ini bukan soal balas dendam. Ucapnya pelan. Ini soal memastikan, dia tidak pernah bisa melakukan hal seperti ini lagi. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa apa yang ia lakukan hari ini
akan menghancurkan segalanya bagi Raka. Dan kali ini, Alia tidak akan menahan diri. Karena saat seseorang mencoba menghancurkan hidupnya, ia tidak akan hanya bertahan. Ia akan membalas. Dengan cara yang tidak bisa dihindari. Pelaporan ke pihak berwenang. Pagi itu, langkah Alia terasa mantap. Tidak ada lagi keraguan di wajahnya. Tidak ada lagi sisa-sisa ketakutan yang dulu menghantuinya. Yang ada hanya satu tujuan. Mengakhiri semuanya. Di sampingnya, Nadira berjalan dalam diam. Sementara di depan, Dimas memimpin langkah dengan tenang, membawa tas berisi dokumen yang telah mereka susun dengan rapi semalam. Mereka berhenti di depan sebuah gedung. Kantor polisi. Alia menatap bangunan itu sejenak. Tempat ini akan menjadi awal dari kejatuhan Raka. Ia menarik napas dalam. "Siap?" tanya Dimas pelan. Alia mengangguk. "Siap." Mereka masuk. Suasana di dalam terasa formal, dingin, dan penuh prosedur. Beberapa petugas terlihat sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak ada yang tahu bahwa dalam beberapa menit ke depan, sebuah laporan besar akan masuk. Dimas berbicara lebih dulu di meja depan. "Kami ingin membuat laporan resmi," katanya tegas. Petugas itu mengangguk, lalu mempersilakan mereka masuk ke ruang pemeriksaan. Di dalam ruangan, Alia duduk di kursi yang disediakan. Di hadapannya, seorang penyidik membuka buku catatan. "Silakan dijelaskan," ucapnya. Alia menatap sejenak ke arah meja. Lalu perlahan, ia mulai berbicara. Awalnya suaranya pelan. Namun seiring berjalannya waktu, setiap kata yang keluar menjadi semakin jelas. Ia menceritakan semuanya. Dari perubahan sikap Raka. Dari bisikan Nadira. Dari keputusan mereka untuk menghilang. Hingga akhirnya, semua bukti yang mereka temukan. Tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada yang dilebih-lebihkan. Hanya kebenaran. Dimas kemudian menyerahkan dokumen satu persatu. "Ini rekaman suara," jelasnya. "Ini percakapan digital. Dan ini bukti transaksi keuangan yang terkait." Penyidik mulai memeriksa dengan serius. Suasana ruangan berubah. Tidak lagi sekadar laporan biasa. Tapi sesuatu yang jauh lebih berat. "Apakah Anda yakin dengan semua ini?" tanya penyidik akhirnya, menatap Alia. Pertanyaan itu sederhana. Tapi artinya besar. Karena sekali ia menjawab, "Ya," maka semuanya akan bergerak. Alia menatap lurus ke depan. Ia tidak ragu. "Saya yakin," jawabnya tegas. Sunyi sejenak. Lalu penyidik mengangguk. "Baik. Kami akan tindak lanjuti laporan ini." Nadira menggenggam tangan ibunya pelan. Alia membalas genggaman itu. Bukan karena takut. Tapi karena ini adalah momen di mana mereka benar-benar meninggalkan masa lalu. Beberapa dokumen ditandatangani. Proses berjalan. Dan tanpa terasa, langkah kecil yang mereka ambil hari ini mulai berubah menjadi sesuatu yang besar. Sebuah proses hukum. Sebuah awal dari akhir. Saat mereka keluar dari ruangan, Alia berhenti sejenak di lorong. Ia menatap ke depan. Perasaannya aneh. Ada lega. Ada lelah. Dan ada sedikit rasa kehilangan yang tak bisa dihindari. Karena bagaimanapun, orang yang ia laporkan adalah suaminya sendiri. Namun kali ini, ia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak lagi melihat Raka sebagai seseorang yang harus ia lindungi, melainkan seseorang yang harus bertanggung jawab. Dimas berdiri di sampingnya. "Mulai sekarang, semuanya akan berjalan," ucapnya pelan. Alia mengangguk. "Dan aku tidak akan berhenti," jawabnya. Mereka melangkah keluar dari gedung itu. Cahaya matahari menyambut. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Alia merasa ia tidak lagi bersembunyi. Ia telah memilih untuk berdiri. Dan hari ini, ia telah memulai langkah yang tidak bisa dibatalkan. Langkah menuju keadilan. Penangkapan yang mengejutkan. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Di sebuah lokasi yang sudah ditentukan dalam rencana, sebuah mobil hitam terparkir di pinggir jalan yang sepi. Mesin masih menyala pelan, lampu redup, seolah menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Di dalamnya, Raka duduk dengan wajah tegang. Matanya terus melihat ke arah jalan, lalu ke ponsel di tangannya.
Semuanya sudah siap. Orang-orang sudah di posisi. Waktu sudah ditentukan. Dan menurut perhitungannya, ini adalah momen terbaik. Setelah ini selesai, gumamnya pelan, semuanya akan beres. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya. Namun ada satu hal yang tidak ia sadari. Malam ini, bukan hanya dia yang bersiap. Di kejauhan, beberapa kendaraan berhenti tanpa suara. Lampu dimatikan. Gerakan dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi. Beberapa sosok keluar dari mobil, bergerak dalam bayangan, mendekati titik tempat Raka berada. Semua sudah diperhitungkan. Semua sudah dipantau. Dan malam ini, semuanya akan berakhir. Raka membuka pintu mobilnya, hendak keluar. Namun langkahnya terhenti. Sebuah cahaya tiba-tiba menyorot dari arah samping. Jangan bergerak. Suara tegas memecah keheningan malam. Raka membeku. Beberapa detik terasa sangat lama. Lalu dari berbagai arah, orang-orang muncul. Langkah cepat. Sorotan lampu. Suara perintah yang saling bersahutan. Raka langsung mundur satu langkah. Apa ini? Serunya. Namun jawabannya datang lebih cepat dari yang ia harapkan. Raka, Anda ditahan atas dugaan keterlibatan dalam rencana penculikan dan tindak kejahatan terorganisir. Kalimat itu seperti petir di tengah malam. Wajah Raka langsung berubah. Tidak, ini salah, bantahnya cepat. Kalian tidak punya bukti. Namun petugas di depannya tidak goyah. Semua bukti sudah kami pegang. Dalam hitungan detik, situasi berubah total. Tangan Raka ditahan. Ia mencoba melawan. Lepaskan aku. Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan. Namun semua itu sia-sia. Gerakannya terbatas. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar kehilangan kendali. Di kejauhan, sebuah mobil lain terparkir. Di dalamnya, Alia duduk diam. Nadira di sampingnya. Dan Dimas di kursi depan. Mereka menyaksikan semuanya. Tanpa suara. Tanpa reaksi berlebihan. Hanya diam, memperhatikan. Saat Raka dibawa keluar dari mobilnya, wajahnya terlihat jelas di bawah sorotan lampu. Panik. Marah. Dan tidak percaya. Alia menatapnya tanpa berkedip. Perasaan di dalam hatinya sulit dijelaskan. Tidak ada kepuasan berlebihan, tidak ada kebencian yang meledak. Hanya satu hal. Akhirnya. Bu. Bisik Nadira pelan. Alia tidak menjawab. Matanya masih tertuju pada sosok yang kini digiring masuk ke dalam kendaraan petugas. Pria itu. Yang dulu ia cintai. Yang dulu ia percaya. Kini berdiri di sana, sebagai tersangka. Raka sempat menoleh. Pandangan matanya menyapu sekeliling. Dan untuk sesaat, matanya bertemu dengan Alia. Waktu seolah berhenti. Tidak ada kata. Tidak ada gerakan. Hanya tatapan. Namun di dalam tatapan itu, ada satu hal yang jelas. Raka akhirnya menyadari bahwa semua ini bukan kebetulan. Bahwa seseorang telah melawannya. Dan orang itu adalah Alia. Pintu mobil tertutup. Suara mesin menyala. Dan perlahan, kendaraan itu pergi, membawa Raka menjauh dari semua yang selama ini ia kendalikan. Menuju sesuatu yang tidak bisa ia hindari lagi. Pertanggungjawaban. Alia akhirnya menarik napas panjang. Matanya masih tertuju ke depan, tapi pikirannya mulai tenang. Sudah selesai? Ucap Dimas pelan. Alia menggeleng sedikit. Belum, jawabnya. Karena ini, baru satu bagian dari semuanya. Namun satu hal sudah pasti. Malam ini, untuk pertama kalinya, Raka tidak lagi memegang kendali atas hidupnya sendiri. Dan semua itu, dimulai dari keputusan Alia untuk melawan. Rahasia terbongkar di publik. Pagi itu, dunia luar akhirnya mengetahui apa yang selama ini tersembunyi. Di layar televisi, berita utama menampilkan satu nama yang kini menjadi sorotan. Raka. Wajahnya terpampang jelas. Bukan lagi sebagai pebisnis sukses yang disegani, melainkan sebagai tersangka dalam kasus besar yang mengguncang banyak orang. Seorang pria berinisial R diduga terlibat dalam rencana penculikan terhadap keluarganya sendiri demi mendapatkan uang tebusan. Suara penyiar terdengar tegas, tanpa emosi.
Namun setiap kata, seperti menghancurkan satu persatu citra yang selama ini dibangun Raka. Di dalam apartemen, Alia duduk diam di depan televisi. Remote ada di tangannya, tapi ia tidak berpindah saluran. Ia menyaksikan semuanya. Dari awal hingga akhir. Dari penangkapan, hingga pengungkapan fakta-fakta yang kini mulai terbuka ke publik. Nadira berdiri di belakangnya, memeluk dirinya sendiri. Semua orang tahu sekarang, bisiknya pelan. Alia tidak langsung menjawab. Matanya masih tertuju pada layar. Cuplikan demi cuplikan ditampilkan. Rekaman pertemuan, bukti transaksi, dan pernyataan pihak berwenang. Semua disusun rapi, seperti potongan puzzle yang akhirnya memperlihatkan gambaran utuh. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Tidak ada lagi ruang untuk membela diri. Kasus ini menjadi perhatian karena pelaku diduga merencanakan tindakan tersebut terhadap istri dan anaknya sendiri. Kalimat itu diulang, dipertegas, dan disebarkan kemana-mana. Media online, sosial media, percakapan orang-orang. Nama Raka kini ada di mana-mana. Di sisi lain kota, beberapa orang yang mengenal Raka mulai bereaksi. Rekan bisnisnya menjauh. Lingkaran sosialnya mulai diam. Beberapa bahkan langsung menyangkal pernah terlibat. Semua berubah dalam waktu singkat. Citra yang dibangun bertahun-tahun runtuh hanya dalam hitungan hari. Kembali di apartemen, Alia akhirnya mematikan televisi. Ruangan menjadi sunyi. Lebih sunyi dari sebelumnya. Namun kali ini, bukan karena ketakutan. Melainkan karena semuanya telah terbuka. Tidak ada lagi yang tersembunyi. Tidak ada lagi rahasia. Bu. Suara Nadira pelan. Ibu. Enggak apa-apa. Alia terdiam sejenak. Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya tidak. Ia menatap ke depan, lalu perlahan berbicara. Ibu baik-baik saja. Namun bukan itu yang sebenarnya ia rasakan. Apa yang ia rasakan lebih kompleks. Ada lega, ada luka, dan ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Melihat seseorang yang dulu begitu berarti, kini jatuh begitu dalam. Alia berdiri perlahan. Ia berjalan ke jendela, menatap keluar. Di sana, kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Orang-orang tetap sibuk. Dunia tetap berputar. Namun bagi Raka, semuanya telah berubah. Nama itu, bisik Alia pelan, tidak akan pernah sama lagi. Dan memang benar. Nama yang dulu dihormati, kini menjadi bahan pembicaraan. Bukan karena prestasi, tapi karena pengkhianatan. Nadira mendekat, berdiri di samping ibunya. Kita sudah melakukan yang benar, ucapnya pelan. Alia menatapnya, lalu mengangguk. Iya, jawabnya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bahwa semua yang mereka lalui tidak sia-sia. Di luar sana, berita terus berjalan. Kasus terus berkembang. Dan nama Raka terus disebut. Namun bagi Alia, ini bukan lagi tentang dia. Ini tentang akhir dari sebuah kebohongan besar. Dan awal dari kehidupan yang baru. Tanpa rahasia. Tanpa ketakutan. Dan tanpa seseorang yang pernah ia percaya. Yang kini telah kehilangan segalanya. Kehancuran total. Hari itu, semuanya benar-benar berakhir bagi Raka. Bukan hanya kebebasannya yang telah direnggut, tapi seluruh hidup yang ia bangun selama ini, mulai runtuh satu persatu. Di sebuah ruang penyidikan, berkas-berkas tebal tersusun di atas meja. Dokumen keuangan, laporan transaksi, catatan aset. Semua kini berada di tangan pihak berwenang. Setiap angka diperiksa. Setiap aliran uang ditelusuri. Dan hasilnya, tidak bisa disangkal. Sebagian besar aset ini terhubung dengan aktivitas ilegal, ujar seorang penyidik dengan suara tegas. Kalimat itu sederhana. Namun dampaknya, menghancurkan. Karena itu berarti satu hal. Semua yang dimiliki Raka, tidak lagi aman. Proses berjalan cepat. Rekening-rekening dibekukan. Properti masuk dalam daftar penyitaan. Kendaraan, investasi, bahkan bisnis yang selama ini menjadi sumber kekayaannya, ikut diselidiki. Tidak ada yang luput. Tidak ada yang tersisa tanpa pemeriksaan. Di dalam sel tahanan, Raka duduk diam.
Tangannya terlipat, pandangannya kosong. Ia baru saja menerima kabar itu. Semua asetnya disita. Semua. Rumah, perusahaan, tabungan, segalanya. Tidak mungkin, bisiknya pelan. Namun tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang membantah. Karena kenyataan itu nyata. Ia mencoba mengingat semua kerja kerasnya. Semua usaha yang ia bangun dari nol. Semua keputusan yang ia ambil demi memperbesar kekayaan. Dan kini, semuanya hilang, dalam sekejap. Raka menunduk. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kehilangan segalanya. Bukan hanya uang. Bukan hanya status. Tapi juga kendali. Di luar sana, berita kembali beredar. Tentang penyitaan aset. Tentang keterkaitan bisnis dengan kejahatan. Tentang jatuhnya seorang pria yang dulu berada di puncak. Orang-orang membicarakannya. Namun tidak lagi dengan rasa hormat. Melainkan dengan nada yang berbeda. Penilaian. Sementara itu, di apartemen, Alia membaca berita itu dalam diam. Tangannya memegang ponsel, matanya menelusuri setiap baris kalimat. Ia tidak terlihat terkejut. Karena semua ini sudah ia perkirakan. Semua disita. Bisik Nadira di sampingnya. Alia mengangguk pelan. Iya. Tidak ada senyum. Tidak ada ekspresi puas. Hanya ketenangan. Ibu. Nadira menatapnya. Ibu merasa lega. Alia terdiam. Pertanyaan itu membuatnya berpikir. Apakah ini yang ia inginkan? Apakah ini yang ia tunggu? Ia menarik napas dalam. Bukan lega. Jawabnya pelan. Tapi ini memang harus terjadi. Alia meletakkan ponselnya. Ia berdiri, lalu berjalan ke jendela seperti kebiasaannya akhir-akhir ini. Namun kali ini, perasaannya berbeda. Tidak ada lagi beban. Tidak ada lagi bayangan ancaman. Semua yang dulu terasa menakutkan, kini telah berakhir. Di sisi lain, Raka duduk sendiri, dalam ruang yang sempit dan dingin. Tanpa kemewahan. Tanpa kekuasaan. Tanpa siapapun di sisinya. Semua yang dulu ia miliki, kini hanya menjadi kenangan. Dan semua itu, bukan karena orang lain, tapi karena pilihannya sendiri. Kehancuran itu bukan terjadi dalam satu malam. Tapi hasil dari setiap langkah yang ia ambil. Setiap keputusan yang ia buat. Setiap rencana yang ia susun. Dan kini, semuanya kembali padanya. Alia menatap langit di luar. Tenang. Damai. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ia benar-benar merasa bebas. Sementara di tempat lain, Raka menghadapi kenyataan yang tidak bisa ia hindari. Bahwa ketika seseorang membangun hidup di atas kebohongan, maka saat semuanya runtuh, tidak akan ada yang tersisa. Dan hari itu, Raka kehilangan segalanya. Dari kaya menjadi gelandangan. Waktu berlalu. Kasus berjalan. Proses hukum terus berlangsung. Dan perlahan, kehidupan Raka berubah total. Pintu besi itu terbuka dengan suara keras. Raka melangkah keluar. Bukan sebagai pria berjas rapi yang dulu selalu dikelilingi kenyamanan. Melainkan seseorang yang kini hanya membawa satu tas kecil di tangannya. Tidak ada yang menunggu. Tidak ada sambutan. Tidak ada dunia lama yang menyambutnya kembali. Semuanya sudah hilang. Langkahnya terasa berat saat menapaki jalan. Ia menatap sekeliling. Kota yang dulu terasa seperti miliknya, kini terasa asing. Dulu, ia dikenal, dihormati, diperhitungkan. Sekarang, orang-orang hanya melihat sekilas, lalu berpaling. Sebagian mungkin mengenali. Sebagian lagi hanya melihatnya sebagai pria biasa, tanpa arti. Raka berhenti di depan sebuah gedung tinggi. Gedung yang dulu pernah ia banggakan. Salah satu asetnya. Kini, bukan lagi miliknya. Ia berdiri cukup lama, menatap ke atas. Matanya kosong. Tidak ada lagi rasa memiliki. Hanya kehilangan. Ia mencoba berjalan lagi. Mencari tempat. Mencari arah. Namun satu persatu pintu tertutup. Rekan bisnis tidak menjawab panggilan. Teman lama menghindar. Nomor-nomor yang dulu aktif, kini diam. Kepercayaan yang hilang, tidak mudah kembali. Malam datang.
Lampu kota menyala. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka tidak tahu harus pulang kemana. Rumah? Sudah tidak ada. Semua telah disita. Semua telah diambil. Ia duduk di sebuah bangku taman. Tas kecil itu diletakkan di sampingnya. Angin malam terasa dingin. Namun yang lebih dingin adalah kenyataan yang harus ia hadapi. Dulu, ia memiliki segalanya. Uang, kekuasaan, keluarga. Sekarang, tidak ada. Raka menunduk. Tangannya terlipat, wajahnya tertutup. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya apa-apa untuk dipertahankan. Tidak ada yang bisa ia kendalikan. Tidak ada yang bisa ia beli. Tidak ada yang bisa ia paksa untuk tetap tinggal. Bayangan masa lalu muncul. Alia, Nadira, rumah, kehidupan yang dulu terasa biasa, tapi ternyata sangat berharga. Namun semuanya sudah terlambat. Keputusan yang ia ambil tidak bisa ditarik kembali. Langkah seseorang melewati bangku itu. Sekilas melihat, lalu pergi, tidak peduli, tidak mengenal. Dan disitulah Raka benar-benar menyadari, ia bukan lagi siapa-siapa. Dari seorang pria yang pernah berada di puncak, menjadi seseorang yang bahkan tidak punya tempat untuk pulang. Dari seseorang yang ditakuti, menjadi seseorang yang diabaikan. Dari seseorang yang memiliki segalanya, menjadi tidak memiliki apapun. Raka mengangkat wajahnya perlahan. Matanya lelah, kosong, dan penuh penyesalan yang datang terlalu terlambat. Di sisi lain kota, kehidupan Alia berjalan perlahan menuju arah yang baru. Namun bagi Raka, hidupnya berhenti di titik ini, di mana ia harus menghadapi satu kenyataan pahit, bahwa semua yang ia miliki dulu, hilang bukan karena dirampas, tapi karena ia sendiri yang menghancurkannya. Malam semakin larut, angin berhembus pelan. Dan di bangku taman itu, seorang pria duduk sendiri, tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa masa depan yang jelas. Dulu ia kaya. Sekarang, ia hanya bayangan dari dirinya sendiri. Kehidupan baru Alia dan Nadira. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena suasana kota berubah, tapi karena hati Alia dan Nadira akhirnya tenang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka bangun tanpa rasa takut, tanpa bayangan ancaman, tanpa perasaan harus terus waspada. Hanya hidup yang berjalan sebagaimana mestinya. Di sebuah apartemen baru yang lebih sederhana, Alia berdiri di dapur kecil, menyiapkan sarapan. Tidak ada kemewahan seperti dulu. Tidak ada rumah besar. Tidak ada fasilitas berlebih. Namun entah kenapa, semuanya terasa lebih hangat, lebih nyata, lebih cukup. Nadira keluar dari kamar dengan senyum tipis. Harum banget, Bu, ucapnya sambil duduk di meja. Alia menoleh, lalu tersenyum kecil. Cuma masakan sederhana, jawabnya. Tapi rasanya beda, balas Nadira. Alia terdiam sejenak. Ia tahu maksudnya. Bukan tentang makanan, tapi tentang suasana, tentang perasaan. Mereka makan bersama, tanpa tergesa, tanpa beban. Hanya percakapan ringan, tentang kuliah Nadira, tentang rencana ke depan, tentang hal-hal kecil yang dulu sering terlewatkan. Aku sudah daftar untuk kerja paruh waktu, ujar Nadira tiba-tiba. Alia mengangkat alis. Serius? Nadira mengangguk. Iya. Aku nggak mau terus bergantung. Aku ingin bantu ibu juga. Alia menatapnya lama. Ada rasa haru yang tidak bisa disembunyikan. Namun juga rasa bangga. Kamu sudah cukup membantu, ucap Alia pelan. Nadira tersenyum. Tapi aku mau lebih. Alia mengangguk. Ia tidak menahan. Karena ia tahu. Ini bukan lagi tentang bertahan. Ini tentang membangun kembali. Dengan cara mereka sendiri. Hari-hari mulai berjalan dengan ritme baru. Alia mulai merintis usaha kecil dari rumah. Sesuatu yang dulu hanya sekadar hobi, kini menjadi sumber penghasilan. Sementara Nadira fokus pada kuliah dan pekerjaan paruh waktunya. Tidak mudah. Tapi mereka menjalaninya bersama. Tidak ada lagi ketergantungan. Tidak ada lagi rasa takut kehilangan. Karena mereka sudah melewati yang terburuk. Dan berhasil bertahan. Suatu sore, Alia duduk di balkon kecil apartemen.
Secangkir teh hangat di tangannya. Matanya menatap langit yang perlahan berubah warna. Tenang. Damai. Nadira datang dan duduk di sampingnya. Kita jauh ya dari kehidupan dulu, ucapnya pelan. Alia tersenyum tipis. Iya. Menyesal? Tanya Nadira. Alia menggeleng perlahan. Tidak. Ia menatap putrinya. Dulu kita punya banyak hal, tapi tidak punya ketenangan. Lanjutnya. Sekarang kita mungkin tidak punya semuanya, tapi kita punya hidup yang jujur. Nadira terdiam. Lalu mengangguk. Angin sore berhembus pelan. Membawa rasa lega yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Alia menyandarkan tubuhnya, menutup mata sejenak. Ia mengingat semua yang telah terjadi. Rasa sakit, pengkhianatan, ketakutan, namun juga kekuatan, keberanian, dan kebangkitan. Kini, ia tidak lagi melihat ke belakang dengan penyesalan, melainkan sebagai pelajaran, sebagai bagian dari perjalanan. Ibu, panggil Nadira pelan. Iya. Makasih ya, sudah bertahan. Alia membuka mata, menatap putrinya, lalu tersenyum hangat. Kita bertahan, bersama. Langit mulai gelap, lampu-lampu kota menyala, dan di balkon kecil itu, dua wanita duduk berdampingan. Bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang telah melewati badai, dan memilih untuk hidup kembali. Dengan cara mereka sendiri. Lebih sederhana, lebih jujur, dan jauh lebih kuat. Balasan yang setimpal. Pagi itu, matahari terbit dengan tenang. Cahayanya menyinari kota yang kembali hidup seperti biasa, tanpa menyisakan jejak dari badai yang pernah menghancurkan kehidupan seseorang. Di balkon apartemen kecilnya, Alia berdiri tegak. Tangannya bersandar ringan di pagar, matanya menatap jauh ke depan. Bukan lagi ke masa lalu, bukan lagi ke luka, tapi ke masa depan yang kini terasa nyata, dan sepenuhnya miliknya. Di belakangnya, Nadira sedang bersiap berangkat. Bu, aku berangkat dulu ya, ucapnya sambil merapikan tas. Alia menoleh, lalu tersenyum hangat. Hati-hati, jawabnya. Nadira mengangguk, lalu melangkah keluar. Pintu tertutup perlahan. Dan untuk sesaat, Alia kembali sendiri. Namun kali ini, kesendirian itu tidak terasa sepi. Alia menarik napas dalam. Udara pagi terasa segar. Pikirannya jernih. Ia mengingat semua yang telah terjadi. Dari kehidupan yang tampak sempurna, hingga pengkhianatan yang hampir menghancurkannya. Dari rasa takut, hingga keberanian untuk melawan. Dan dari air mata, hingga titik ini. Ia tidak lagi marah. Tidak lagi dipenuhi dendam. Karena ia sadar, balasan terbaik, bukanlah kehancuran orang lain, melainkan keadilan. Dan keadilan itu, sudah terjadi. Di tempat lain, Raka menjalani hari-harinya dengan kenyataan yang tidak bisa ia ubah. Tanpa kekayaan, tanpa status, tanpa kepercayaan dari siapapun. Semua yang ia bangun, telah runtuh. Bukan karena nasib, tapi karena pilihannya sendiri. Alia tidak perlu melihatnya. Tidak perlu membalas dengan kebencian. Karena hidup telah melakukannya. Dengan cara yang jauh lebih adil. Alia tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan. Tapi senyum seseorang yang telah selesai berperang, dan memilih untuk melanjutkan hidup. Ia melangkah masuk ke dalam apartemen. Menutup pintu. Dan meninggalkan semua yang telah berlalu, di belakangnya. Hari itu, Alia bukan lagi korban. Ia adalah seseorang yang berhasil berdiri kembali. Lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berani. Ia berjalan ke meja kerjanya. Melihat catatan usaha kecilnya yang kini mulai berkembang. Melihat masa depan yang perlahan ia bangun dengan tangannya sendiri. Tanpa bergantung pada siapapun. Tanpa bayangan masa lalu. Alia duduk perlahan. Lalu berbisik pelan. Aku sudah sampai di sini. Dan itu cukup. Di luar sana, kehidupan terus berjalan. Orang datang dan pergi. Cerita lama perlahan dilupakan. Namun pelajaran yang tersisa, tidak akan pernah hilang. Alia mengangkat wajahnya. Tatapannya penuh harapan. Bukan lagi tentang apa yang telah terjadi, tapi tentang apa yang akan ia ciptakan.
Karena hidupnya belum selesai. Dan kali ini, ia yang menentukan arahnya. Pesan moral. Keserakahan bisa menghancurkan segalanya, bahkan keluarga sendiri. Namun kecerdasan, keberanian, dan ketegasan mampu mengubah seseorang dari korban menjadi pemenang dalam hidupnya sendiri.